Dan itu sebenarnya cukup. Oh gitu. Jadi lu ikut di dalam situ? Dalam situ gue ikut. Jadi setan? Bukan. Gak bisa. Gak bisa. Kopinya pakai double E ya. Oh iya. Kalau E-nya satu kofe. Kopi. Lu Gitu jangan sih, ngomong bro. bahasa Inggris. Tapi kan adiksi tidak selalu karena narkoba. Bener. Kecanduan daging. Piano. Oh, piano. Biasa kita kalau lagi nyabu kan itu wah bisa sampai 3 hari itu lu main piano. Jadi Maxim tuh. Kalau berutut sih nggak balik lagi tuh di Tangan pegel pakai gigi. Balik lagi di Jangan Berhenti Nakal. Malam ini Harus gagah gitu nakalnya. ya gagal ya. Malam ini kita ada tamu, dia seorang petenis. Kok petenis? Topinya mirip petenis kan? Bukan bego. Under Armour tuh ini bahas gila. Tenis juga ada kan kalau sekarang? Ya udah deh gua angkat dikit dah. Kagak bisa ngaceng tapi bro. sorry bro. Dia adalah Michael. Ceng. Michael Howard. Halo. Thank you banget nih Bang ya, udah nyempetin waktu datang ke sini ya. Gue yang thank you. Apa kabar? Apa kabar, bro? Kabar sehat ya? Kabar sehat. Michael Howard ini Rame dulu. rame. Rame. Kita Rame. dari 2018-17 sudah di Indo tuh udah lumayan namanya lumayan. Iya, dan belakangan tuh banyak Pascal nih. Pascal tuh sebutan buat teman-teman kita pasukan nakal. Yang sering komen di YouTube kita. Pada komen di YouTube, di Instagram. Gitu Bang, ya. Michael Howard dong, Michael Howard. Kita ada Michael Jordan. Udah, kira untung Lau juga bersedia kan datang ke sini. Tapi yang gue salut nih sama teman-teman semua di sini, kagak ada satupun yang nyebut Michael Howard. Emang di mana tuh yang nyebut Emang di mana gitu? ya? Banyak. Oh iya. Michael Howard. Tapi kan itu mending dibanding Michael Hoak. Orang Indonesia kayak nyebut nama gue susah banget. Aduh, Howard. Tapi lu itu nama lahir lu kan? Bukan Howard doang ya. Howard nama lahir. Kalau Michael gue tambahin sendiri. Oke. Justru di depan ya. Biar kalau gue lagi dicari apa gimana nggak gampang nyari gue. Ngomong-ngomong, lu asli Indonesia itu di mana, bro? Gue asli Jakarta. Lahir Jakarta. Lahir dan besar. Ya, tapi gue sempat sekolah di Batu Malang, jadi ojo bingung ya. Wong Ojo Jawa. sedikit ya. Iya. Wong Jawa mana ini? Wong Ojo bingung ya. Lo di Indo tuh gue jadi bedok deh. Lo di Indo sampai umur berapa? Gue di Indo sampai umur 10. Umur 10 ya? Ya. 10 years old ya? Apa? 10 years old ya? 10 years old. 10 years old. Lu jangan ngomong Inggris sama dia. Di Webster gila Pak Agung. Ini nggak cocok bro ngomong Inggris. Lu cocoknya ngomong Jawa. Nama lu Bibir, dia Michael, beda. Lidahnya nggak kena. Iya. Oke, jadi umur 10 tahun udah ke US. Nah, itu lumayan berarti masih kecil banget ya. Masih kecil. Masih kecil. Kepaksa Tapi juga itu sebenarnya. sebelum ke sana, gue mau nanya dulu nih, kan ini ada buku, ada kopi. Nah, Oke. ini sekarang lu lagi sibuk apa nih dengan buku dan kopi ini? Gua sekarang ya Kesibukannya lah. kalau pandemi ya paling ya gimana ya cuma paling ngevlog aja. Oke. Terus gua siapin materi. Ya kolaborasi lah sama teman-teman beberapa temen. Ya. Silaturahmi ya? Hah? Silaturahmi kemana-mana. Tapi materi stand up tapi. gua kalau untuk itu kurang cocok asli. Ya kurang cocok gua kalau untuk stand up gitu. Kurang cocok ya? Iya, karena kan brand gua gangster. Oh, Ya bikin Ya, jadinya geng daster nanti gua. jangan. itu lu Gangster. Kok boleh juga deh. Jangan itu. Lo kencana umum kan? Nah ini ngomong-ngomong buku sama kopi ini brand lo ya? Ya, sebenarnya gua ada CD juga, gua ada t-shirt juga. Oh, oke, ya, merchandise lah ya. jadi kopi gua udah habis. Oke. Mikir ya udahlah ntar untuk pegangan gua udah habis, udah nggak ada. apa CD tadi? Ada CD juga. CD maksudnya pencipta isinya? lagu. Oh, bikin lagu. Iya.
Oke. Pencipta lagu. Gue kira kayak CD itu kayak narasi kayak apa? Cara dalam. Narasi Ibu gitu. Iya, kayak narasi buat kayak Apa? empowerment gitu. Oh, empowerment. CD lagu. CD lagu. Lagu. Pencipta lagu. Oh, lu cipta Lagu rohani. Oh. Gini, saya rohani. Jadi itu nggak ada kata Tuhan sama sekali. juga. Oke. Sama sekali nggak ada kata Tuhan. Tapi mau motivasi. Gini, menceritakan di mana gue kan bisa lepas dari narkoba nih. Gue udah bersyukur banget ya. Tanpa pertolongan yang di atas, gue yakin gue nggak mampu. Oke. Karena gue udah jelas-jelas waktu itu sempet gue di rehab, gue ngomong, wah lu mau lepas narkoba, gak perlu Tuhan. Semua dari kemauan. 2 minggu lagi gue make, bro. Tapi berarti memang lah yang doi yang di atas itu selalu Iya, Kasih jalan ya. jadi tapi gue pada saat lu bikin lagu semi rohani lu nggak ada. Itu lo bikin lagu semi rohani. Kalau semi bokep bahaya. justru itu yang laku, bro. Lagu gue kurang begitu lagi. Iya, tapi dari kopi ini nggak kafe ya, cuman Nggak, ini belum aja. kafe. Insya Allah semoga bisa nanti ke kafe, tapi ya pelan-pelan. Pelan-pelan ya, namanya juga bisa. Semua butuh proses ya. Butuh Ya, kalau ada duitnya sih gampang. Masalahnya kan duit. Iya sih ya. Nah, balik lagi, Om Michael, dari 10 tahun, umur 10 tahun ke US, Iya. itu sama keluarga dong pasti. Gue sama keluarga. Itu cerita awal dari emang orang tua lo kerja di sana atau gitu? Jadi itu dapat green card ya. Oh, green card. Mungkin dapat dari lotre. Kan dulu lagi zaman banget tuh lotre, ya kan. Nah, ya mungkin dapat dari situ. Ya udah mau nggak mau, udah dapat, masa mau dibuang sih kan nggak mungkin toh. Oke. Ya, berangkat lah. Ini semua ke Amrik. Amrik. Green card apaan tuh? Banyak Pascal mungkin yang belum tahu nih. Green card, yang green pokoknya itu, yang green apa ya? Green leaves. Ayo. Sonong aja langsung connect kalau gitu. Nggak, izin tinggal bang. Izin tinggal. Jadi tinggal. Iya. Nah kan menurut apa ya tim kreatif kita yang udah riset ini perjalanan lo di Amerika ini seru banget sampai akhirnya lo dapat penghargaan alias dibalikin ke sini. Bukan hanya dapat penghargaan, gue dapat pengawalan khusus. Waduh. Saking sayangnya Amerika sama gue. Penting dong lo ya. Saking sayangnya Amerika sama gue. Kepala presiden tuh ya. VVIP loh ya. VVIP pejabat bukan, tapi ditemenin gue sampai Indonesia. Wih, dijagain gue di kapal kanan kiri. George Bush lagi yang Waktu itu masih George Bush ya? Waktu itu siapa? Oh, Obama. Obama. Oh masih Obama. pas lo balik Obama. Obama. Pas lo berangkat George Bush. Enggak. Apa Clinton? Gue lupa gue. Ronald Reagan. Karena ingatan lu banyak yang Gue lagi ngekop, berarti gue zamannya lagi. Iya. Ini orang kebanyakan narko emang otaknya kecil ya. Kita nggak peduli, Otaknya kecil kan kita kan. kita nggak peduli men mau siapa presiden. Yang penting mau lu siapa. Iya nggak? Ya, kebanyakan narkoba otak kecil lama-lama jadi ayam. Yang penting kan kudanya doang kalau narkoba ya. Iya benar. Mau presidennya lu juga gue nggak peduli. paling lo yang lo inget lo berangkat ke sana presiden lo di sini masih Pak Soeharto pastinya. Bukan, udah. Wah, gue udah nggak tahu. Apalagi di sini, lebih nggak tahu lagi gue. Lebih nggak peduli lagi ya. Yes, American coming gitu. Mungkin bisa ditanya dari tahun berapa dia berangkat? 10 tahun lah Pak, Umur 10. Umur 10 tahun Tahun 90. sama Pak Harto. Pak Harto ya? Bill Clinton Kejawab kalau nggak salah. Kalau nggak salah Bill Di Clinton. sana Bill Clinton ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Otaknya dia kayaknya paling pintar sini. Mantap. Otak gua paling gede soalnya. Pemikir. Bill Clinton. Pemikir. Oke Om Mike. Nah di usia 10 tahun nih Wah. nyampe di US ya walaupun sama keluarga, apa yang pertama kali lo jalanin di sana? Ya pasti sekolah terus. Ya sekolah. Coba SD cerita kelas lah, 5. ketemu SD teman kelas Pascal. 5. SD kelas 5 gue inget banget. Mungkin tahun-tahun pertama, tahun-tahun yang ya bagi gue terberat ya. Penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena gimana sih lu baru nyampe gitu di Amerika. Masuk sekolah public school. Dan beda segala sesuatu kan. Budayanya beda ya, Nggak pakai bahasanya beda. seragam di sono ya. Di Amerika kan di Indonesia kita kan pakai celana kayak gini nih. Iya. Yang kecil-kecil, bawahnya yang culut-culut, culut-culut. Kalau di sana yang gombrong-gombrong. Oh. Jadi mereka ngeliat gua aneh. Oke. Ini anak kok
Pakai celana beda sendiri, ya kan? Pakai begi sendiri nih, celana begi. Rambut belah tengah gitu kan. Kayak buku. Masih zaman belakang lu. Katanya kayak buku. Masih belah tengah, Bro. Masih zaman Devon Sawa ya. Gue sempat mikir nih mendingan belah samping daripada belah tengah, Bro. Oke. Iya. Jadi Itu tahun terberat ya. bahasa Inggris belepotan. Paling gue tahu mereka ngomong yes, no. Padahal gue nggak tahu dia ngomong apa juga. Oh gitu. Jadi gue sering dibully. Oh lu sering dibully ya? Tantangan terberat gue di situ. Tantangan terberat ya. Dibully tuh ya. Dibully dalam artian tuh udah mulai physical abuse gitu-gitu ya. Kata-kata sih kebanyakan. Oh kata-kata. Kata-kata. Karena untuk physical jarang. Kata-kata. Jarang. Kata-kata kebanyakan. Tapi berarti di situ karena lu nggak ngerti jadi lu nggak sakit hati dong. Kata-kata dalam artian Cuma lama-lama kan kita ngerti juga. Oh iya, jadi ada sakit hati ya. Iya, gimana? Iya. Tapi kalau misalkan emang lu datang ke sana tahun 90-an kan berarti hip hop lagi oke-okenya tuh di sana. Di situ mah hip hop all the way, Bro. Ah iya, oke. Cuma waktu di tahun itu kan masih lagi yang gila-gila. Iya, Kalau benar, sekarang benar. kan udah rata-rata mereka udah yang udah apa ya? Kalau dibilang kalau di underground tuh udah sell out. Iya, Kalau sekarang, benar. oh zaman dulu kan masih underground kan. All night long lah tuh ya. Dulu ya. itu apa? Lu dibulinya dalam bentuk kata-kata, artinya pada saat itu mereka bentuk buliannya kayak rasisme. Gua dikatain FOB lah, cink lah. Cink itu kan oke. buat mata sipit. Iya, FOB fresh off boat. Ya nggak? Fresh off boat tuh istilah kata lu kayak pendatang baru yang keluar dari perahu gitu ya. Kan Iya, bisa kan iya. orang lewat perahu tuh Vietnam. Iya, berarti emang lebih ke rasisme. Iya, walaupun hah? Bawa besi ya, udah terlalu perahu. Iya. Gua garam. Bonastar 2 minggu. Bener gak sih stigma kalau apa Asian orang Asia itu dibulinya lebih parah gitu di sana? Ya karena mereka merasa itu negara mereka ya. Sebenarnya gini loh. Karena gue di California kan banyak juga nih Asia. Jadi pembuliannya lebih ya racism ada tapi nggak separah kayak lu ke daerah tengah nih kayak Colorado ya kan. oke. Itu benar-benar white power tuh di situ. Waduh gue habis. Gue pernah tinggal di situ. Jadi gue tahu banget. Oke. Jadi kalau di Asia beda. Pembuliannya lebih ke mereka lihat tuh wah ini anak baru nih. Mereka bisa nilai dari lu punya gaya bahasa, slang-slang. Oh, You know, what up cuz? Oh, yeah. You know what I'm saying? Yeah. Kalau lu ngomong mereka tuh ngomong sayingnya kan, you know what I'm saying? Jadi kayak ada ini-ininya gitu, Ada twist-twistnya gitu. actionnya. Iya, jadi mereka tuh nilai dari situ. So, kalau misalkan lu mereka ini nggak ini banget, jadi ya udah mereka pasti bakal bully lu habis-habisan. Oh, jadi Itu pasti itu. jadi lu mesti benar-benar ngikutin mereka. Lu harus belajar, lu harus sedap. Itu lo bertahan berapa lama tuh Om di bully kayak gitu? Gua Sampai lu enggak soft. lama sih, paling 6 bulan gua 6 berantem bulan. akhirnya, iya. Oh, lu berantem. Jadi itu ada satu pembuktian tuh berantem. Berantem. Menang dihormati lah. Gue menang, iya. Menang, itu anak tangannya patah. Karena kan gue demen karate dulu. Oh. Demen karate, demen makan. Kalau nggak mau gue harus makan. Demen makan, demen minum, ya demen mandi. Iya, jadi gue mau nggak mau gue harus berantem lah. Dan ya sayang itu anak parah aja sih. Parah ya. Tapi yang kena gue. Oh itu nanti. Nah kan fakta kan men. Dia yang cari gara-gara, dia yang mulai, gua patahin tangannya yang kena gua yang diskor. Padahal lu dalam artian lu membela diri ya. Membela diri. Kesel juga lama-lama dibully terus Iya, gimana sih benar bro? sih. Iya kan bro? After itu udah nggak dibully lagi. Wah, lebih repot Lebih lagi parah after lagi. itu bro. Lebih repot Karena lagi. dia temennya banyak. Gua lawan satu menang. Temennya sekarang. Ikuti. Ini. Sama banget ya kayak motonya Indonesia. Mati satu tembus 1000. Itu terjadi. Patah satu datang 1000. Patah satu terus. Berarti lo abis itu dibully lagi 1 semester lagi tuh. Waduh, malah tambah parah bro. Tambah parah ya? Iya, jadi temen-temen yang lain ngajak gue berantem terus. Ya, gitu lah. Oke. Dari situ mungkin lu menurut apa ya, info yang kita dapat, lu akhirnya masuk ke dunia gangster. Ya, jadi itu kan masih kelas 5-6 SD. Ya akhirnya gue sempet dia dipindahin kota juga karena menyokap gue. Sempet ke Indonesia bentar, balik lagi ke Amerika. Terus di Amerika gue sempet di San Francisco dulu sebentar. Biasa. Akhirnya dioper lagi gue ke Denver tuh yang gue bilang tadi. Nah, sekarang gue perangnya sama orang putih. Aduh. Lebih repot lagi. Lebih nggak repot sih ya. Jadi istilahnya katanya ya gue sama Asia lawannya ya orang-orang putih. Yang white power. Ya nggak? Oke. White supremacy. Proud boys. Kalau lu terjun maksudnya. Iya, Ke kalau dalam- kalau di Denver gue tuh udah kelas 9 ya. Kelas 9 berarti 3 SMP. Itu kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP ya.
Jadi gue di situ juga berusaha mencari pembuktian. Akhirnya gue jadi bandar juga di situ, ya kan. 3 SMP udah jadi bandar. Jadi bandar. Wow. Bandar Tokyo tapi kan. Bandar apa? Tokam. Jadi ya kalau Cimeng tuh di sana tuh hal yang normal ya. Iya. Jadi lu di high school itu lu ketemu mungkin 10 dari 10 orang, 1 orang pasti di bandar. Dia berusaha jadi bandar. Kalau nggak wanna be dealer. Oke. Jadi istilah katanya lu kalau dealer tuh di Amerika tuh kayak keren gitu loh, cool. Cool. Ceweknya banyak. Lu nonton aja film-film orang hitam tuh yang kan. Kelihatannya kan keren kan. Edep Amrik tuh ya. Udah gaya-gayanya emang begitu. Jadi di situ gue liat peluang. Otak bisnis kita kan jalan orang Indonesia ya nggak udah. Nyimeng semua, yaudahlah. Akhirnya gua ada uang juga. Uang jajan gua kan lumayan tuh dari nyokap. Akhirnya gue puterin lah Cimeng. Ada timbul lah. Itu 15 tahun ya. Umur berapa ya? Kelas 3 SMP berarti? Iya, 15 sekitar segitu ya. 14 lah, 14-an. Inisiasi bisnis lu tuh udah terbentuk di umur 14 tahun. Nah, lu pertama beli barang lu jadi bandarnya itu lu dari bandar yang ada di sekolah atau memang lu ketemu Di luar sekolah? Di luar sekolah. Luar sekolah. Jadi gua nongkrong sama senior nih. Mereka pada pakai kokain. Oh, oke. Gua kan masih kecil waktu itu. Maksudnya bukan kecil lah, maksudnya Ya di bawah masih takut pakai kokain. Jadi ya Cimeng dulu lah, itu paling basic kan. Iya. Dari situlah akhirnya gua minta tolong sama mereka. Gua ini Cimeng dong. Gua mau ngedeal nih. Ya udah dikasih 1 on. Oh gitu. Wow. Oh, kok masih ada sistemnya? Laku bayar atau gimana? Laku bayar maksudnya? Lu dikasih dulu, setelah laku baru store. Atau lu beli putus? Enggak, kita beli putus aja. Oh, beli putus aja. Karena kan ada duit. Sebisnis nih. Soalnya kalau di sini LB namanya. Langsung bayar, ya, langsung Oh, gitu. bayar. Iya, jadi lu terima barang dulu, lo iniin puterin, kita storean sistemnya. Oh, oke. Nah, jadi terlibat. Lu kedenger bandar ya? Bandar ya? X ya. Mantap. Kalau sekarang sih Abri aja, Bro. Apa tuh? Ada beri. Ada baru beri ya? Kacau lu. Ya gitulah. Dari Cimeng tuh ya. Dari Cimeng. Pintunya. Rata-rata pintunya Cims ya. Duitnya enak bro. Duitnya enak ya. Wah, enak. Gue dikenal. Ya. Tenar ya. Tenar. Cewek-cewek akhirnya juga banyak yang nyari. Nggak dipanggil AA kan? Kalau dia dipanggil AA soalnya. Apa tuh? Pak? AA tuh kakak, AA gitu. Ya dihormatin lah sama cewek-cewek gitu. Bro lah istilahnya bro. Bro. Wah, di sana mah biasa aja. Biasa aja. Cuman maksudnya ya banyak lah gitu. Gimana sih orang pada nyari lu? Ya nggak cowok, nggak cewek. Akhirnya lama-lama polisi yang nyari gua. Iya, tidak bertahan lama bro. Sebentar saja. Tunggu bro, kan lu di sana jualnya Cimeng. Tapi kita dapat informasi kalau di US tuh katanya legal. Pada zaman lu berarti belum ya? Belum banget. Belum banget. Belum banget. Itu masih tahun 90-an. 90-an. Belum. Itu rata-rata barang dari mana tuh? Negara bagian. Kalau di Amerika banyak ya. Banyak, Jenis Cimeng ini banyak sekali. Oh iya, kalau gue lihat di TV-TV Banyak Cimeng sekali. nggak hijau, hitam. Tapi salah satu yang terkenal itu Indowit. Indowit. Wow. Indonesia bro. Oh gitu, masuk juga sampai sana ya. Indonesia boleh bangga juga berarti. Berarti Indowit seleraku. Bukan Indomie ya. Indowit seleraku. Boleh. Berarti dari harga tidak mahal tuh. Yang topnya lah ya, topnya. Waduh, tahun dulu tuh berapa ya? Tahun dulu Cimeng tuh Jual masih empelan juga di sana. aduh $100 per ons apa? $100 nih. $100 per ons. Satu ons tuh jadi berapa liter? 1 ons nggak kita jual gini loh per 8. Per eight. Itu. Ada quarter, ada 8, ada quarter per 8. Nah, jadi seperempat. Kalau dibagi dua itu berarti per 1/8. Ya, bisa kita jual begitu 1/8. Kalau di sini Biasanya bahasanya pakai 200 sampel lah pakai itu. 200. Iya. Setengahnya dari seperempat. Biasa paling males tuh jual yang linting-lintingan. Aduh, udah paling males. Oh ada tuh ya, Ada, kan ya. ada. Gue males. Iya. Kecil ya. Repotin kan. Iya, capek doang. Iya, yang bisa linting-linting jual dulu. Kalau di sini linding mah tuker di klub ya. Apa jadi klub? Tuker ekstasi ya di klub sama bule-bule. Kalau di sini zaman dulu. Jangan dulu ya. Karena bule nyari weed di sini susah banget. Susah ya? Jadi kita
namanya warga lokal ya bawain aja tuh udah lintingin. Zaman dulu ekstasi kan mahal di sini, kita tuker aja. Selinting sama ekstasi. Barter ya. Barter, sistem barter dulu. Ekstasi. Atau dari Cimeng lanjut tuh seiring tumbuhnya usia kan. Cimeng, kokain, selanjutnya gue sempet kan DPO juga. Jadi gue kabur balik dari Denver, gue balik ke SF, gue tinggal di jalanan 3 minggu. Oh iya? Gue dicari polisi. Jadi kan nggak locker balik ke rumah. Keluarga lu nggak nyariin? keluarga gue sih keep in touch, gue tetap Oke. ya keep in Tapi touch. mereka tahu kalau lu Lagi dicari polisi. Ya sekarang udah ada barang bukti kan, locker digerebek. Ya berapa Di ons sana ada cepu juga di sana, cepu. Cepu lah, si orang ada nggak suka lah kalau udah pasti lah. Oh gitu. Iya, itu Ada di tukang somai loh, mana-mana. ntar depan rumah ada tukang somai, bawa handphone. Tukang bakso. gorengan. Gorengan Ya kan kalau cepu di Indonesia katanya ya, maksudnya tuh sering nyamarnya jadi tukang bakso, tukang gorengan. Kalau di sana enggak? Gimana? Di sana nggak ada tukang gorengan sama tukang bakso masalahnya. Nggak ada, lu lihat di keluar ke tukang toprak gitu. Polis aja gitu. Biasa aja. Udah ketahuan banget Ketahuan pokoknya aja. kalau misalnya ada mobil lagi ngintai lu, suasana di sana tuh sepi banget. Oh, kalau di sini kan banyak nyarunya tuh ada. Nah, Ayo, tukang bakso. makanya itu. Gua ngeri jadi bandar di sini. Oh, di sana justru lebih nggak serem sih ya. Maksudnya ketahuan lah kalau misalkan Kita ada bisa tahu lah kalau misalnya iya, ada iya. kita Itu kita diintai itu berasa lah ya di sana ya. Asal jangan lu salah jual ke orang aja. Benar situ. Jadi istilah tukar pala mungkin ada juga kali ya. Tuker pala itu kayaknya nggak ada di situ, Bro. Nggak ada juga. Karena law-nya Amerika tuh beda sama sini. Oh, oke. Gue juga baru denger nih sejak gue di sini ya tuker pala lah Iya, segala gitu ya. macem. Semakin gue mengerti kan. Jadi semakin gue mengerti, gue sangat menyayangkan kenapa gue penjaranya di Amerika, Bro. Iya nggak, Bro? Karena itu gampang ya. Kalau di sini sabu banyak di dalam. Oke tuh cerita narko tuh berarti lo udah masuk di gangster lah. Itu sebelum sih, masih ya gue mulai nongkrong. Jadi udah mulai kayak ya kulitnya lah, baru kulitnya. Baru kulitnya. Gerbang menuju. baru luarnya. Gerbang menuju. Gue resmi masuk itu sekitar umur 16. 16. Boleh tahu jadi. Boleh dong cerita. 16 kan gue balik lagi nih ke San Francisco. Yang habis dari Denver itu gue. Akhirnya gue disekolahin di San Francisco setelah suasana adem tuh. Gue masuk lagi karena kan gue gak pernah ketangkep. Biasa kalau udah berapa bulan lu nggak pernah benar-benar dipanggil kantor polisi, nggak ada ininya. Ya udahlah, akhirnya kasusnya kayak hilang aja gitu. Oh gitu. Di sini juga kan DPO 3 bulan ya? Apa 6 bulan? Nggak tahu sih. Kalau pengembangan 2 bulan. Tapi kalau lu belum pernah sempet dipanggil BAP, lu belum sempet cuma baru DPO doang. Oh, kalau Nggak di sini pernah kalau bener-bener. DPO bisa terus-terusan sih kalau Terus-terusan narkoba, iya. Kecuali pengembangan. Kalau pengembangan cuma sebulan udah beres. Kalau di situ gua kan emang nggak pernah dipanggil tuh, nggak pernah ketangkep. Jadi ya udah, mungkin gue pindah state juga. Oh ya, akhirnya gue daftar lagi sekolah masuk, situ lah mulai. Jadi gua ya udah the same fucking problem man. Ya mungkin gue kali ini udah lebih mengerti ya, gaya gue udah kayak ya orang situ gitu. Gombrong. Kayak lokal ya. Ya cara gaya bahasa gue juga udah mulai. Fubu ya, pakai fubu ya. Fubu ya. Gue lupa gue pakai apa waktu itu. Jenggo kalau nggak salah deh. Mambo. Mambo. Iya merek-merek celana workshop gitu. Itu sana ada nggak sih? Fubu gue rasa belum ada bro tahun segitu bro. Iya fubu belum ada. Iya. Iya Jenggo kalau nggak salah waktu itu. Jenggo ya? Masih celana boim. Tahu nggak celana boim? Yang batik. Ada dulu bro. Di Indonesia. Celana gombrong cuma batik. Itu namanya celana boim. Kalau di sini. Bobo imut. Karena kan banyak kan tuh dipakai buat bobo. Bobo imut. Itu di Iya. SF dulu. Udah mulai tuh ya. Udah mulai. Jadi gue sekolah baru. Ya sekali lagi lah di situ lah. Kadang-kadang tergantung wilayah juga. Dominan geng apa di situ tergantung wilayah. Oh, tuh. Nah tempat gue itu banyak Meksiko. Meksiko. South San Francisco tuh banyak Meksiko. Jadi gue di situ ya Asia nggak terlalu banyak juga. Cuman nggak dominan ya. Tapi gangsternya nggak terlalu dominan di situ. Jadi gue sering diledeki. ini Meksikonya ya, Meksiko Northerner itu. X14. Ya Norteños kalau Norteños. ya, Norteños julukannya. Kan ada Sureños, Norteños.
Ya X14, X13. MS-13 Ya, ya. kalau gue X15. Kalau dia ex-user. X1, X-user. Lu X apa? Exhibit. Exhibit. Ex-husband. Lu Exos ya? Exos. Lo juga ex-husband gila. Tapi zaman itu tuh udah ada yang geng biru sama geng merah tuh apa namanya? Itu mah emang dari dulu. Emang dari dulu. Bloods and Crips. Iya, Bloods and Crips. Jadi karena di wilayah itu banyak merah, gue sering diledekin. Ya udahlah, mulai di situ gue cari ally kan, ally, teman, Oke, ally. pasukan ya. Ya teman lah. Ya udahlah mulai. Setelah gue mulai nongkrong sama anak geng. Mana geng? Ya, Bukan anak gang ya. bukan anak geng. Kalau anak gang lo tiap malam main gitar enggak. Kalau di Amerika anak geng, di Indonesia anak gang. Di gitar mah tam-tam tuh. Ya gitu ya. Di gang-gang gitu nyanyi. Malam-malam aku sendiri. Ternyata lu tahu juga lagu. Masih ada kalau nggak salah zaman gua itu di Kardila ya pas gua. Oh iya. Iya, lagi naik-naiknya Lagi itu. Iya benar. Kalau nikah masih ada mungkin diundang ke sini kayaknya ya. Wes mah. Tua coy. Enggak 45 harusnya umurnya sekarang. Iya. Iya. 45 enggak tua. Ya lo 43 ya? 2 tahun. Lagi kupluk gitu kayak es krim. Bukan keke. Iya, apaan tuh? Oke, cool Klex. Nah, lo Rasis dong urat ini. Waduh. lo pada saat masuk gangster nih, aktivitas pertamanya tuh apa? Diinisiasi. Inisiasi Dulu dong. mos lah ibaratnya ya. Di Mapras. Di ospek ya berarti. Ospek, Nah, ya. Masa orientasi siswa. orientasi ya benar. Oke. Di Mau inisiasi. masih orientasi gangster. Mau Coba dong cerita gimana Kita- pertama kali ya. Pokoknya harus berantem 5 lawan 1. oh partai ya. Itunya itu. 5 lawan Oh, 1. 5 lawan 1. Wow. Tergantung generasi lu ada berapa. Itu bukan berantem, dikerubutin namanya. Nah, iya, inisiasi kan. Lu boleh ngelawan. Ya gue lawan, cuman ya gimana sih ya habis juga. 1 lawan 5. Tapi tangan kosong ya. Tapi mereka juga dapat perlawanan juga dari gua. Gua kan emang hobi karate. Lumayan juga, Mereka Bro. hobinya karambol. Iya. Minimal lo Cuman yang susahnya gini, Bro. Kita di sini pakai gombrong-gombrong. Gua mau nendang nggak bisa, Bro. Susah ya. Macet. minimal sutuke aja mah lo tahu ya. Sutuke apa tuh? Karena kayaknya sutuke itu ada jurusnya. Sutuke apa? Sutuki apaan dia lu Coba lo browsing ada. Lomba karambol. Enggak nama-nama gaya karate masa sutuke. Gue pernah karate gila. Cuma tukang susu di Tebet. Baca. Bacagi itu taekwondo. Oh, Bocagi. Itu loh Oke, awal 5 lawan 1 tuh. Oh ternyata benar Itu ya. Gue langsung. pernah nonton juga tuh di film. kayak Inisiasi begitu, itu ya. harus, Bro. Setiap geng itu harus ada inisiasi. Tadi lu bilang tergantung apa kelompok lu ada Generasi berapa? lu. Oh, generasi. Ya karena gua generasi ke-6. Itu yang paling baru waktu itu ya. Oke. Kan 1 2 3 4 5 6 waktu itu cuma sampai 6. Ya, jadi Oh, di generasi waktu itu, terakhir berarti. ya, untuk saat itu. Pada waktu itu. Jadi cuma baru ada 6 orang apa 5 orang gitu. Jadi gua ya harus lawan yang ada di generasi itu. Gua lagi mikir kalau 14 orang gimana, Bro? Iya, langsung lawannya. Gitu. Jadi 6 orang lawan si generasi sebelum lu dibagi. Lawan gue ya. Jadi generasi yang saat itu kan gue masuknya ke generasi 6 nih. Jadi gue lawan yang di generasi 6. Mungkin leadernya ya suruh anak buahnya. oh Jadi udah mau nggak mau 1 lawan 5. atau 5. Kalah pun nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Wajar lah 1 lawan 5 kalah mah. Habis itu ditandain, di burn, Wow. pakai rokok. Oh, Pakai rokok. Ya setengah bat. Ya lu sedot aja pokoknya gantian lu. Giliran tempelin lu sedot. Sedot. Ya, sakit juga sih perih-perih gitu kan. Melepuh. Terus habis itu gua dikasih cewek. enak dong, happy ending. Cuman lu sekarang mau nggak? Lu mau nggak habis digebukin, habis disundut tuh suruh. gitu. Gak apa-apa ngomong cewek, gak apa-apa. Lagi bonyok-bonyok juga ya. Males juga, Bro. Jadi inaugurasinya ngewe. Iya. Habis dipukulin. Karena kita ada ceweknya, ada kan gue vigilante. Di dalam geng itu? Vigilante nih. Oke, ya, iya. ada Lady V-nya. Makanya gue pengen join juga. Mantep juga tuh, gue mau juga tuh masuk Nah, gitu. Poin ketiga doang lo mau ya. Kecil lu di Gang Burhan coy. Kang Burhan. Tapi dari situ udah mulai lo ya udah kehidupan lo di gangster aja gitu. Enggak, jadi gangster ini kan waktu itu kan emang karena kita masih remaja,
Jadi street gang ya. Street gang. Lebih ke street soldier. Oh iya. Jadi kita terima ya dari ketua-ketua lah. Lu hajar situ ya nggak, hajar sini. Oh, dapat order gitu ya. Ya lu pokoknya tuh mobil hancurin, yang rumah dihancurin. Gokil. Gokil ya. Masih street, masih bawahan banget lah, pion lah istilah katanya. Masih pion ya. Iya. Itu sambil jalan narkoba lu masih tetap lu puter. Narkoba di situ gua lebih ke pemakai aja sih pada saat itu. Itu pemakai. Tapi pemakainya gua makainya di situ rada berat, bukan make cimeng lagi tapi lebih ke crack. Apa tuh? Bingung kan lu crack apa? Apa tuh crack? Pernah dengar tapi gua nggak tahu detail. Crack itu enak, Bro. Apa tuh? Jadi dia tuh kokain. Gua pakai kokain juga, udah pakai kokain. Cuma kan kita biasa kan ngikutin dong. Ya perkembangan jenis narkoba yang baru. Bukan. Bisa juga dijadiin rokok. Jadi kokain itu kan bubuk. Dimasak nih, lu masak sama baking soda. Ngembang dong. Jadi kueta. Jadi itu jadi batu nanti. Oh, batu gitu. Dia ada cara masaknya sendiri, Bro. Oh. Ya, jadi batu. Nanti dia pakai pipa. Batunya dipecahin aja. Jadi kita maunya batu ya. Tak, sedot. Kretak bunyi gerak. Itu yang sering orang kita pakai. TV tuh kayak nonton di TV yang itu crack, Bro, kebanyakan. Sama aja dong sama Jadi met. crack sama kokain lah apa nyambungnya di situ. Mereka kan Bedanya sama met apaan? beda dong. Kokain base sama methamphetamine kan beda lagi. Itu kayak hash gitu. Hash apa? Itu mah gele, Hash mah jadi gele. nyambung. Hash. Hash. Gua nggak bisa bacanya, gua nggak pernah. Katanya bandar. Cuma kan gua bandarnya di Kamboja. Kamboja. Kamboja sama Myanmar loh ya. Jadi kamu aja di Bandar Ranjau. Oh gitu. Baru tahu tuh, gua baru dengar. Efeknya apa, Bro? Jadi crack setiap 15 menit lu turun. Hah? Wah, anjingnya di situ. Oh dia jadi kayak ini, kayak sinte. Oke sih. Sinte gitu, gua nggak pernah nyoba sinte. Karena gua udah tobat. Efeknya cuma sebentar. Oh gitu ya? Iya. Jadi setiap 15 menit turun. Jadi yang buat nagih itu di situ. Makanya orang tuh bisa ada julukannya crackheads. Iya, crackhead. Tapi itu euforia gitu. Itu gila ngebas. Ya apalagi rokok, Bro. Kalau rokok ya lu geres. Lu bubuk, lu masukin rokok, itu lu beng kayak putau. Oh. Makanya pas gua balik tahun 96, gua kan nyari nih di Indonesia, gua calling temen gua. Gua mau crack dong. Ada di sini, ada. Wah, gua aman dong, tenang dong, gua balik. Tahu katanya. Totonya putau, Bro. Tahu nggak cara pakainya gimana gua pertama kali? Gua beli 1 gao, 1 G. Kok ini nggak kayak crack? Gua bilang ya nggak. Ini crack bilang gitu. Gua taruh di aluminium foil, bingung semua kan pada. Panjang, gua bilang, lu ngapain buat panjang-panjang? Gua taburin. Gua bakar. Wah, semua pada begini semua langsung. Lu pada ngapain gua bilang? Lu ngapain cara bakar ini putau bukan begini caranya. Ini gua bakar crack begini caranya di Amerika, Bro. Itu gokil. Kalau putar mau foilnya kotak aja. Gua bingung, anak-anak langsung berebutan semua asap. Paham gak lu? Iya. Gue yang bingung kan. Ini mah pas gue ngerasain gitingnya, wah ini mah bukan crack, beda bro. Gue nembak-nembak. Cuman hampir sama gitingnya, beratnya hampir sama kalau lu pakai rokok. Ya. Layang gitu lah ya. Bassnya gila. Tapi itu 15 menit sekali lu mesti refill ya. Mesti refill. Itu yang makanya gila. Orang Indonesia tuh, maksudnya orang-orang ya, kalau beli crack tuh, duit sekali lu beli langsung $3.000 semalam habis. Semalam habis tuh ya. Karena lu nggak habis-habis, lu pakai dari jam 8 malam bisa sampai jam 5 pagi atau jam 7 pagi. Ya, karena dia Itu biasa, bro. Beli lagi, nambah lagi, bro. berarti nggak $3.000 doang Lebih. artinya ya kan, lebih. Gokil. Nah, itu buat sendiri. Itu dari cocaine base, lu bisa buat sendiri. Enggak, maksudnya lu make duit 3.000 itu buat lu sendiri. Oh enggak. Orang-orang di situ teman-teman gua. Oke. Kalau make crack nih, misalnya bertiga nih, berempat, itu langsung beli sekaligus 3.000. 3.000. Itu gila, man. 15 menit sikat Itu 2 aja. hari habis, bro. Sehari. Gila. Karena emang high-nya cuma sebentar. Dan buat kita malah jadi ngejar balik, chasing the dragon. Kayak lu balik, pingin terus lah pokoknya gitu ya. Nagih lah ya. Dengar cerita gue kayak gue berasa kurang nakal jadi. Karena gue nggak tahu crack. Crack yang di komputer dulu tau. Gue tau kriuk. Kata speed.
Ya makanya itu kan bedanya mungkin di US sama di Indo kan sampai ada kayak gitu. Terus gimana lagi bro? Setelah lo masuk geng, terus cimeng, crack, apalagi keseruan pengalaman yang lo Sana ya. di sana ya? Wah, apa ya? Gua sempat masuk perkumpulan setan. Wah, gereja setan ini satanisme gitu dong. Satanisme. Wah, cool dong, keren. nih. Wah, iya keren ada pentagram. Anjir. Gokil. Itu gimana lu dibaptis? Tapi dong berarti? kurang ini kan masih kayak setengah ini kayak. Karena gue lagi nyimeng ditato, gue geli-geli. Lari ditanya. Dia sampai keselin nato gue anjing gue bisa diem. Kalau gitu-gitu berarti lu ada ritual-ritual gitunya gitu. Gini. Ritualnya tuh kayak gimana? Emang banyak orang nih yang selalu kalau gue bilang wah gue satanis, wah lu berarti ritual lu gini. Emang ada, tapi kan gini ada aliran-aliran nih. Oh beda, tidak semua seperti itu. Nggak semua aliran gue tuh aliran yang percaya. Jadi kita cukup mengakui sebenarnya agama itu kan kepercayaan doang. Iya. Believer. Lu bisa ada bunuh-bunuh bayi lah kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan kayak yang mungkin lu punya dia punya ininya sendirilah. Iya, kepercayaan yang Cuma berbeda. Kan, kalau kita berbicara agama kan berbicara kepercayaan. Ya. Ya walaupun satanis bukan agama sih maksudnya. Jadi cukup lu mengakui setan sebagai Tuhan lu. Dan itu sebenarnya cukup. Oh gitu. Jadi lu ikut di dalam situ? Dalam situ gue ikut. Jadi setan. Bukan. Gak bisa. Ya bisa. Ritual-ritualnya gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Kita gue gak ada ritual. Nggak ada ritual. Jadi gue cuma Jadi cuma mengakui mengakui aja bahwa setan itu adalah pimpinan kita gitu. Tuhan kita. Tuhan. Kita dikasih bukunya, kitabnya, Anton Levy. terus apa? Ya pokoknya peraturan-peraturannya ada buku peraturannya bro. Oh ada peraturan juga. Lu jangan salah bro, kita selalu punya pemikiran satanis ya apa gitu kan pasti kan Rules wah gitu ya. liar gitu kan. Ada peraturan nih bro. Kita tuh harus hidup tuh bahkan lebih baik dari agama-agama lain. Oh ya? Walau lu mengakui. Kita ngomong harus sopan, nggak boleh ngomong kotor. Oh gitu. Ya lu pokoknya penampilan harus rapi ya nggak, cukur kalau bisa pakai yang rapi lah. Bahkan lu harus menunjukkan diri lu bahwa itu melebihi dari ya mereka itu agama-agama di luar. Jadi harus tampil beda daripada agama-agama yang ada. Gue pas baca keren juga nih ya nggak? Waduh. Yoi bro, gue sampai kaget juga. Nah kalau ritual-ritual itu beda lagi. Gue ada psychic gue sendiri. Gue ada orang pinter gue sendiri nih. Gue emang ada ritual, tapi ritual gue bukan ritual satanis. Beda nih. Bukan seperti yang di film-film misalnya dengan darah gitu. Beda. Beda. Itu mungkin ke satanis. Ada di mana cuman ya bukan kita. Nah, bukan yang kelompok satanis Bukan. seperti itu ya. Nah, ritual gua ini untuk pribadi. Jadi gua ada orang pinter gua sendiri, psychic gua sendiri. Oke. Jadi gua buat jual narkoba tuh. Gua kan dari tahun berapa tuh gua baru mulai lagi jual narkoba dan gua baru ketangkap tahun 2009. Sebenarnya bukan ketangkap gara-gara narkoba, itu gara-gara berantem. Oh, ketangkapnya. Jadi selama gua jual narkoba gua aman. Gua di stopin polisi nih. Lo tau pernah nonton film Cops gak? Yang di TV tuh, Cops. Iya, jadi gue lagi nyetir mabuk banget sama cewek gue, banyak banget narkoba di mobil. Gue diberhentiin dong. Biasa tuh langsung disuruh keluar tuh. Oke. Nah, tes jalan. Wah, tes jalan oke. Yang kedua habis tes jalan tuh pasti disuruh tes tiup. Nah di sini yang paling penting nih, tes tiup ini yang bakal dibawa sebagai bukti ke pengadilan. Ya misalkan lu alkohol levelnya nih pas lu tiup 0,8. Oh, kalau di sini tes urin kali gitu ya? Tes urin alkohol mungkin kali ya. Tes urin? Ya kayak gitulah kalau buat narkoba. Kalau alkohol tiup dari nafas. Oke. Nah itu pas gue mau suruh tiup nih, rusak bro mesinnya. Wow. Sampai polisinya bingung. Ini Berarti lo this never happen. laki bastard lo ya? Never happen. Gue tuh setiap kali gue di stopin polisi, ya contoh nih gue nggak boleh ngomong di telepon sambil Iya, sambil benar. nyetir, Iya. gue di stopin. Oke, license, insurance, ya gue tuh wah gila nih kalau gue tarik ini gue sabu keluar semua nih, iya nggak? Sabu, cimeng semua, stasi, gue ajak ngobrol aja bro. Itu lama-lama polisinya jadi, lu gila, lu beli mobil, gimana bayarnya ini, lu kerja apa? Oh itu, jadi larinya ke sana. Iya, Jadi ngobrol. karena emang mobil gue keren bro, SL 500, Oh iya. Mercedes kan? Mercedes ya, S-Class. Top of the line. Walaupun masih kredit yang penting. Yang buka pintunya gini, yang buka pintunya gini lah. belum ya, ke situ, pokoknya. belum ke situ, masih yang samping. Tapi dua. SL 500. Jadi polisinya bingung. Udah lupa tuh, Bro.
kali gue ada kali begitu. Oh, laki. Jadi masih bisa dalam arti kata di lobby juga tuh polisi. Enggak, gue kayak ada terprotected kan gue dari itu. Oh, Kan dia tadi dia punya dia dukun. punya Iya, kata kasarnya dukunnya. Kalau sini isim. Ada aja tuh. Oh, terprotect. Banyak ritual-ritual gue. Gue harus baca ini, gue harus coba ini. Jadi gue nggak pernah ketangkep bro. Dan itu nyata. Itu nyata. Jadi nyata tuh ya. Itu benar-benar nyata. Hal seperti itu. Lo percaya tuh? Gue percaya. Pengasihan kalau di sini. Gue justru mulai ketangkep. Gue mulai masuk penjara umur 29 ketika gue memutuskan untuk keluar bro. dari si sekte itu. Dari setanis, dari semuanya. Oke. Wah, hancur dunia gue. Mobil gue kebalik. Oh ya? Gue Malah begitu setelah lu keluar. Tapi ketika mobil pas balik gue lo mutusin mau keluar. Itu berapa lama tuh? Itu 2009 ya, gue memutuskan untuk keluar. Gue mau berhenti semua. Ya nggak, gue pikir gue capek juga buat duit juga ada, gue nggak bahagia gitu loh. semuanya berhenti. Gue pingin quit semua. Sekolah College gue nggak lanjutin lagi. Oh, oke. Kan gue sempet drop. Jadi pas gue mau keluar udah hancur semua dunia gue. Malah sial ya. Karena gue udah di warning. Lu mau keluar, oke, balikin semua harta lu sini. Oh gitu. Oh, ditagih. Jadi lo jadi Diminta, ada. bro. Oh iya, kalau gangster kayak Bukan gangster, si orang setan pintar itu gue ya. ya. Oke. Itu kayak ada agreement Kontrak tuh khusus ada sih. kontrak. Gue ada perjanjian sama setan bro. Gue bakal gue serahin Jiwa lu. gue Iya. semua tuh lu. Jadi ya gue di bless. Gue berkat apa sih, pemasukan gue emang Gila. lumayan lah, menikmati lah gue istilah katanya hari-hari gue. Ketika gue mau keluar diminta ya sekarang ya gue mana mau kasih bro. Iya, Lu ada uang $50.000 contoh di bank lu, masa lu mau kasih ke dia? Iya. Gue dibego-begoin tapi ya ini gua nyari gitu ya. Tapi akhirnya bener sial lu. sial bro, mobil gua hancur tabrakan, gua berantem di jalanan 1 lawan 3, ya pisau nggak ada di gua, ada di mobil, ya gua karena gua terlalu panas emosi gua ambil pisau, gua kejar, gua yang salah. Oh, kalau lo bawa senjata. Ya sekarang gua gebuk-gebukan 3 lawan 1 mana menang bro. Iya benar. Gua ambil pisau, gua yang masuk penjara. Jadi lu titik di penjaranya tuh ketika itu. Samuk deh tuh lo penjara. Itu gila lagi. Itu pertama kali lu Di depan gereja tuh bro. udah balik gereja. Berantemnya. Jadi bokap nyokap gua kan lagi di gereja. Heeh. Gara-gara aja gue pinjam mobil kagak dikasih bro. Sama Bokap gua. Iya, gua kesel dong. Gua buka tuh pintu gereja bro, gua teriak, "Woi! Keluar lu!" Bingung no, orang kan ngadep situ semua kan, denger khotbah kan, nengok semua ke belakang. Wih. Lu tau gak yang khotbah siapa? Pendeta Rudi Gunawan tuh, pemain bulu tangkis. Gue inget banget tuh kejadian. Oh, oke. Oh, jadi istrinya itu di gereja itu Di gereja yang lagi itu penceramanya Rudi Gunawan. Iya, pemain bulu tangkis All England tuh. Di dalam gereja itu banyak orang Indo atau Orang campur? Indo semua. Orang Indo semua. Nah, begitu bokap buru-buru dong, bokap gue lari keluar dong. Setengah gereja keluar bro. Nah, karena banyak keributan, gue sama bokap gue ribut, akhirnya orang Meksiko dari jalanan nih ikut campur. Ikut. Lah, gue ribut. So asik. Sama bokap gue, orang Meksiko ikut campur, ya gue jadi ribut sama orang Meksiko bro. Disitulah. Itu kalau di sini kalau lagi ada rame-rame ojek online tuh yang nyamperin. Ada apaan nih gitu. Kenapa nih? Lu gimana aku dong? Gila itu. Di mana di mana sih emang ya? Kalau ada kejadian-kejadian Nah, akhirnya orang Meksiko itu yang tiba-tiba ikut campur lah. Iya. Akhirnya lu ribut sama si Meksiko itu. Jadi nama gue tuh terkenal di Amerika. Oh, nih yang bubarin gereja, nih lagi kebalik. Tapi itu bang gila itu kasus kau bubarin gereja sih. 2009 ya? Itu 2009 bro. Itu lo pertama kali masuk penjara. Penjara. Itu 6 berapa bulan. lama? 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Suasananya gimana bro di sana? Penjara itu masih county jail ya. Jadi Oh, penjara county, tuh kota- penjara kota. iya, penjara kota. oke. Itu udah cukup tersiksa, Bukan state bro. ya. Bukan. Itu udah cukup tersiksa. Bisa ceritakan coba. Ya, kalau di county sih gini ya, di county masih lebay lah gue bilang. Tersisanya paling ya harus nurutin peraturan, lu benar-benar nggak bisa keluar lah, nggak bisa ada kebebasan apa-apa. Narkoba juga jarang. Itu county. Ya, narkoba paling cuman pil-pil doang tuh, antidepresan. Oke, iya. County, cuman kalau udah ke state, nah, lu mau apa aja ada. Tapi ya harganya aja yang beda. Gila, $50 segini bro. Oh ya? Sabu. Makanya harus pakai hidung. Anjing di sniff. Di sniff, gak ada bong. Anjing. Gila. Langsung tuh coy, teng. Mau gak mau. Langsung jadi Ultraman lu. 6 garis kecil, 500.000. Aduh gila, bokek gue lama bro. Itu 6 bulan.
Oh itu di county bro. Iya, maksudnya di county lo 6 bulan. 6 bulan. Habis itu bebas, Keluar lagi setahun dapat setahun buat owner lagi. ribut lagi. Pelanggaran wajib lapor Oh. sama makin narkoba. Jadi gue masuk 2 bulan, ke rehab 6 bulan. Rehab 6 bulan. Nah, pas di rehab, kan rehab abis 6 bulan tuh biasa kan lu lu boleh dapat kayak ada rumah tinggal gitu ya. Transisi. Rumah transisi. Rumah transisi. Sebelum lo balik ke kehidupan normal ya? Iya. Rumah transisi pas gue lagi pulang ke rumah gua, ya terjadilah sesuatu lagi, perkelahian lagi. Ya udah, hampir sama lagi. Jadi istilah katanya, ya udah gua kali ini masuk prison. Prison. Karena hampir sama juga, ada pisau lah istilah katanya. Oh, Iya. jadi kasus lo tuh mirip sama kasus pertama. Drama. Makanya Tapi kalau yang di kasus berikutnya, lu sampai melukai. gue nggak pernah, ini orang nggak pernah melukai. Gue nggak pernah ada yang terluka bro dalam semua Oke. kasus gue. Oke. Yang pertama gue nggak, karena kabur semua. Oh. Jadi ya udah, Jadi mau gimana? kasusnya kayak kepemilikan senjata. Cuman Tajam gitu. attempted, lu masuk ke attempted Oh, coba, karena kan dia lari, gue kejar, kagak kena bro. Ya. Jadi masuknya attempted, nggak pernah, tidak ada satu orang pun yang terluka. Tidak sampai melukai ya. Tidak ada. Tapi kehitung itu ya? Itu attempted. Jadi masuknya attempted. Iya. Akhirnya di drop ke assault with deadly weapon. Pengacara. Kan gue ada pengacara. Ya udahlah, ambil strike, gue dapat strike tuh. Nah, strike itu makanya yang pas gue terakhir nih didobel kan, jadi 6 tahun. Hukuman asli gue 3 tahun, didobel jadi 6 tahun, tapi karena pengacara lagi jadi 3 tahun aja. Ya, seperti itulah, bro. Itu yang kedua ya berarti ya? Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Ya, yang kedua mah cuman 2 bulan penjara. Yang gara-gara Rehab, wajib lapor. rehab, itu. iya. Itu yang ketiga paling seru berarti. Yang ketiga, ya yang paling seru sih. Gimana tuh bro? Masuk prison, bro. Nah, kehidupan di dalam prisonnya itu. Masuk prison gua terus terang ya gimana ya? Itu kan dijulukin the big house. The big house ya. Si prisonnya ini ya. Prison. Kalau lu never been to the big house, so basically you're not qualified to be a gangster ya. Contoh begitulah istilah katanya. Sekolahnya lah ini ya si big house. You know what ini I mean ya kan? Iya. Jadi gua pertama kali masuk gua shock berat. Gua lihat orang semua kayak King Kong di situ, bro. Geda-geda. Orang hitam-hitam, itu yang udah bener-bener nggak ada kerjaan selain lu workout gitu loh. Oh, oke. Itu udah kayak kulkas semua, bro. Afrika ya? Dibuka ada duren tuh. Kan kalau orang hitam sama orang hitam semua, pokoknya orang hitam semua. Oh, jadi mereka berkelompok aja. Berkelompok, Orang peras. kulit hitam dengan kulit hitam, Meksiko dengan Meksiko gitu ya. Ya sama kayak sini lah, mungkin Surabaya. Iya, Kalau iya. di sana peras. Meksiko, putih-putih, hitam-hitam, Asia. Gila. Itu meskipun misalnya si kulit hitamnya ada, ya kadang kan mereka gangster saling berantem juga kan antar kulit hitam, tapi tetap gabung itu atau? Iya. Kalau lu di luar nih, lu enemy, lu musuh. Begitu lu masuk prison, udah lu mau nggak mau. Yang penting lu satu Lu harus ras. satu ras. ras. Mau lu pernah, mau keluarga lu dibunuh ke, mau adek lu dibunuh, begitu dalam penjara, dalam prison, udah lu harus bersatu. Oke. Karena lu ketemu musuh lain lagi yang lebih ini ya. Pernah udah nggak bisa mikirin masa lalu, masalahnya Iya, masalah iya, sekarang benar. semua gitu loh. Lu mikirin gimana lu caranya survive aja. Survive di situ. Nah cara gue survive, gue harus ngebuang duit $3.000 per bulan. Per bulan. Dapat kamar tuh berarti. Nggak di kamar. Seandainya bisa ya kayak di sini dapat kamar. Nggak. Jadi 3.000 tuh buat? 3.000 tuh gini, kan setiap suku ada pentolan nih. Oh iya. Kepalanya. Nah sekarang. Palkam lah kalau di sini Iya, palkam ya. KS. KS ya. Iya. Kepala suku. Kepala suku ya. Jadi kalau lu orang baru, biasa lu ya balik lagi lah sama, lu suruh terus. Nah. Lu suruh nusuk orang, lu nggak tusuk, lu yang ditusuk. Nah serba salah kan? Di dalam? Iya. Kill or be killed. Suruh tusuk, lu disuruh tusuk polisi, lu nggak tusuk, lu yang ditusuk. Sama yang nyuruh lu. Iya. Pokoknya sama siapa nanti pasti Oke. lu bakal kena. Nah sekarang serba salah kan lu? Makanya orang kalau udah masuk prison, masuk cuman kena hukuman 2 tahun, lu keluar tuh bisa 10 tahun. Karena bakal nambah juga. Karena bukan nambah, bro. Bakal terus ada gigi Jadi, gitu ya. ya yang menjadi penolong gua adalah duit. Karena gua masih sisa duit. Jadi ngebandar segala macem. Dari dalam. Pas gua di luar kan bandar. Jadi pas tabungan masih ada lah ya. Iya. Oke. Ah mungkin itu kali bedanya ya sini Mas Ono. Kalau di Kalau sini bandar suka sini semua mah dimiskinin. Oh ya habis, gua denger tahu gua paham banget. Dihabisin. Paham banget.
Paham gue itu. Paham kan? ATM mau berapa juga. Tapi kan di BAP, semua hilang semua. Itu lu berarti dari apa 1 bulan harus cari uang 3.000. Gue harus ya maksudnya gue harus bayar. spend money lah. Spend money. Gitu. Untuk? Gue beli narkoba, minum, alkohol. Jadi alkohol itu buat sendiri dari buah-buahan. Pruno namanya. Jadi lu bikin fermentasi sendiri. Pruno iya. Gokil. Jeruk dibasiin Iya. 7 hari apa berapa hari sih gue lupa. Nah, Gitu. itu segini $50. Oh gitu. Anjir. Gokil. $50 bro. Oke. Kalau rokok dia tembakau. Satu kotak ini $100. Anjing gak lu? Gimana ngomong miskin tuh? Menjara lu. Di Amerika. Lu bayangin aja sabu 6 line $50. Bisnis. Iya. Jadi ya itulah gua harus pinter-pinter lah bro. Ya. Jadi gua keluar waktu gua keluar. Oke. Ya pengorbanan. Selama lu 3 kali masuk penjara lah ya katakan. Itu ada kenakalan yang unik atau lucu gak sih? Kejadian yang bikin Penjara ya? Ini kok ada gini-ginian nih gitu. Penjara ya. Kalau di Amerika dia begini beda bro. Ya. Gua nggak bisa bilang lucu. Atau aneh lah gitu. Penjara Amerika nih nggak seperti Indonesia. Oke. Di Indonesia gue lihat penjaranya semua tuh digabung, pedofil, pemerkosa, Oke. waria lah, segala macam Disatuin lah, lah ya. iya, satuin. Kalau di Amerika tuh nggak ada. Gue nggak bisa bilang ini satu kelucuan, tapi gue bilang satu ya tragedi yang mungkin trauma, iya banyak. Karena peperangannya itu beda lagi bro. Oh gitu. Kalau mungkin ada lucu-lucuannya mungkin kalau dia digabungin sama mereka orang kalau jadi lucu ya. Jadi ada sesuatu terjadi yang aneh-aneh. Tapi karena ini straight gangsta bro. Ya, nothing but violence dog. You know what I'm saying? Iya. Ya, tuh gue manggil dok, lu nggak ngerti ya? Gue pertama orang Indonesia dipanggil dok, lu ngapain manggil gue dok? Padahal dog, you know dog, you know what I'm saying dog. Jadi emang itu bahasa slangnya. Jadi ya hal seperti itulah bro. Nothing but violence kalau di prison. Oke. Gitu aja sih. Kekonyolan yang ada paling ya pemerkosa, coba ya gangster, dia anggota geng. Cuman kasus dia di luar rape. Oke. Cuman dia berusaha untuk nyembunyiin nih. Ya kan gangster kan malu juga kan. Iya, kalau iya. Dia masuk ke general population. Tapi kan nggak bisa. Kita begitu masuk kan kita Ketahuan, Iya, tapi ketahuan, dia kan? kan goblok kan. Iya, Dicoba makanya. juga. Oh, maksudnya dia bohong gitu. Iya, Coba habis bohong. ditusuk. Oh, iya, Itu beres. gua hari kedua aja gua lihat udah penusukan udah di mana-mana darah. Di dalam tuh ya. Ya, penusukan lebih penusukan. Gokil. Dan sistemnya mereka cara remove-nya ya udah nanti lu begitu masuk ke dalam sel habis mandi udah cap. Sasin. Jadi istilahnya di toilet itu adalah tempat yang paling menyeramkan ya sebenarnya. Toilet ya di mana aja sih? Oh, gitu. Lu di pas lagi jalan ke sel lu. Kalau nggak lu di yard semuanya gitu loh. Yang Tapi di penting sana ada jam-jamnya tetap sama. Buka keong, tutup keong itu sama. apotik ya? Bukan maksudnya. Tutup keong. Jadi lu begitu ada jamnya masuk sel, ada jamnya keluar sel. Ini tergantung level-level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Oh, terus? Gua di level 2 mulainya. Kalau level 2 itu. Level 2 tuh kayak masih lu bisa kerja. Oh, gitu, tamping kalau di sini namanya. Bisa kerja dan dia di dalam satu sel di gedung tinggalnya rame-rame. Tinggalnya rame-rame, digabungin lah lu masih ada sedikit keleluasaan gitu. Karena lu pekerja. Semua harus kerja di situ. Nah, tapi kalau udah masuk level 3 nggak bisa. Level 3 itu udah kasusnya kekerasan, pembunuhan, level 3, level 4. Jadi gua mulai level 2 karena gue banyak buat onar nih. Gue masukin tembakau lah, gua nyabu lah gue sekarang. Jadi gue dioper ke level 3. Oh, Jadi lu gua- naik level ya. Naik level. Sekarang di sel bro. Udah Sama pembunuh. Tunggal di dalam membunuh. Lu mau ngentut aja salah bro. Satu sel itu di dalam. Satu sel. Lu mau ngentut aja salah. Masalahnya kita harus benar-benar baik lah sama dia. Oke. Kalau enggak repot juga. Iya benar. Udah seumur hidup dia. Jadi udah nggak peduli ya nothing tulus ya, gue mau Nanti ngapain tulus lagi udah. nggak enak itu di situ tekanan paling itu di dalam sel. Lu kita cuma dikasih jatah keluar seminggu 2 kali kalau nggak salah ya. Seminggu ya? Seminggu 2 kali. Iya. Seminggu 2 kali, 2 jam. Ya. Sisanya kecuali ya Di luar cuma 2 jam aja.
itu juga nggak boleh dibilang nggak bisa disebut di luar ya, cuma di. Iya maksudnya di luar sel. Iya, di luar sel. Seminggu 2 jam. 2 kali. Penampungan lebih berat lagi, malah lu nggak boleh keluar 6 bulan bro. Iya benar. 6 bulan. Celti ya, kalau si Celti. Kita punya penampungan 6 bulan di situ. Bukan kalau Kalau Celti itu di sana enggak? Kalau di sini kan ibarat Celticus tuh. yang Sel tikus. Oh, sel tikus Itu mungkin lebih ke isolation. Iya, ya. isolation. gitu. Ya. Benar. Itu kalau ada yang buat onar. Iya. Itu kalau udah Kacos itu paling ya, kacos tuh. lu udah di dalam, lu bikin onar lagi ya, lu masuk ke isolasi. itu lu level 3. Level 3 ya. Level 3, Bro. Level 3 selama berapa tahun? Gua 2 tahunan lah. 2 tahunan. Kan terus gua kan dioper ke penjara. Karena gua perilaku baik. Jadi gua nggak full 3 tahun. Remisi lah ya hitungannya. Gua dioper ke penjara imigrasi abis itu. Penjara imigrasi. penjara Itu lebih enak tuh. Ya, dibilang lebih enak, enggak sih, lebih enakan di state. Iya lah. Lu lihat aja imigrasi sini. Kalau di state lo mau apa aja ada. Penjara imigrasi udah paling susah. Udah nggak ada apa-apa. Tembok aja. Imigrasi kacau. Imigrasi nggak enak, Bro. Nggak enak, Bro. Lu di dalam doang udah. Di Iya. dalam paling ini ya. Dalam. Yang gue sempet nonton di video lo yang di mana ya nggak salah. Kalau meskipun lu punya uang banyak banget juga di waktu di penjara tuh, kalau di sana gak ada gunanya juga. Ya, lu nggak ada guna kecuali emang lu guna. Jadi sistem mereka orang tuh pakai sistem ini, Bro. Ada namanya pakai kartu pinnya nanti lu kasih ke misalnya orang di luar. Ya lewat telepon kan bisa telepon di situ kan. Nih, lu kasih pinnya nih dari ini. Nanti lu ambil duitnya di situ ya. Begitu cara pembayarannya. Payment methodnya begitu. Oh, pengen metode gitu. Jadi duit lu berarti sih, berarti juga. Tapi lu nggak bisa kayak beli sel, lu nggak bisa beli kamar beli kamar, lu nggak bisa beli misalnya, ya kayak di sini kan gue lihat ada laptop cuy, laptop, ada apa LCD TV, gue bilang anjir, meja DJ bahkan kan akuarium, Di sana nggak ada tuh. di situ nggak ada bro, nggak jadi, Lu mau sekaya apapun nggak akan ada. paling duit lu berguna untuk ya transaksi narkoba aja, Oh, gitu. Jadi Oh, bukan sama untuk rata. transaksi narkoba juga tidak bisa dinikmati di dalam. Oh ya? Yang nikmati kan keluarga. Itu emang semua mereka setup itu buat keluarga di luar. Di dalam lu punya duit 10.000 dolar lu bisa Apa? apa? Transfer juga. Oke, keluar. Lu nggak bisa beli apa? Lu Nggak, tapi makanya bisa dong. makanya bisa. Oh Cuma iya, maksudnya- maksudnya lo Duitnya duitnya nggak bisa, lo ya. duitnya lo pakai buat keluarga lo di Iya. luar gitu lo Iya. transfer ke mereka gitu kan. Lu Iya benar. kalau di sini lu ada duit, ini kalau mau keyboard Iya. di sel lu juga Iya, bisa kali. maksudnya tidak bisa lo membeli kemewahan di dalam sel kan. Nggak Kalau di bisa. sini kan bisa Iya. kan. TV-nya ya udah TV standar aja kan di Iya, situ. iya. TV box kecil. TV yang ada kondenya tuh ya, kalau lu bilang coy. Apa? TV berkonde TV. Kalau gue TV-nya juga dibalik, dengar suara doang kan. Lo kalau kunjungan dari keluarga gitu maksudnya yang kayak kalau di film-film kan kalau di luar kan pakai Skype gitu lo pakai telepon gitu atau memang face to face. Kalau udah di general population prison, lu boleh Boleh langsung face to ya, face. face to face. Nah dari situlah narkoba masuk. Oh, oke diselundupinnya lewat situ ya. Cewek nyium, Hmm. kan istrinya yang bawain, Iya. cium taruh mulut. Kalau tergantung jumlahnya juga ya. Kalau enggak ya ditelen, Oh, ntar boker. telan lihat boker. Di Dari sini situ. telan boker Level keluar 3 lah. kangkung. Oh, cabe. Level 3, level 4 mas selalu ada narkoba. Oke. Karena udah high level semua ya orang-orangnya. Entah Kasusnya? gimana masuknya. Kasusnya udah high level ya. Tapi hebat sih. Bisa masukin narkoba di Amerika tuh luar biasa, Bro. Oh, menurut lu seperti itu? Karena kebanyakan dari sini semua keluarnya. Nah, itu ketika di dalam lo berasosiasi lagi dengan gangster. Udah nggak ada gangster lagi di dalam. Iya, maksudnya Kita suku, ras, iya, ras itu nah ketika lu bebas keluar deportasi. lu- langsung Langsung gua. Deportasi ke langsung sini. deportasi. Jadi Walaupun lu pas gua Ya, lu direkrut, nggak sempet direkrut gua sebenarnya. Sebenarnya gua direkrut sama Triad. Tapi ya karena gua deportasi. ya jadi tidak sempat Rakyat di sana menikmati. oke. Triad ya maksudnya Vietnam di sana bukannya oke. Vietnam oke. Gue pernah dengar kasus yang ngebakar pom bensin tuh Vietnam tuh. Yang Tahun di mana? berapa ya? Di mana? Virginia kalau nggak salah. ya? Oh beda state.
Beda ya, beda. Jauh banget. Punya di Rambo Virginia. kali tuh. Hah? Makanya dibakar. Punya Rambo. Pom bensinnya. Rambo di Virginia kali ya, mungkin. Rambut 1 lawan 100 menang tuh. Kagak masalahnya. Sejak kapan kamu punya usaha pom bensin? Gak usah Rambo bro, anak STM aja lu taruh di Amerika juga menang 1 lawan 100. Kaget kali ya. Apa? Iya kalau anak STM yang kesana. Nah, Wah, langsung begini. Nah, lu tadi sempet ngobrol nih kita. Sempet ngobrol, lu tuh kemana-mana dikawal. Tuh artinya apa tuh? Bukan, bukan dia dikawal pas deportasi dia dikawal. Pas deportasi, iya. Di sana sampai di Indonesia baru dia Dikawal. dilepas. Iya. Jadi Sampai di pesawat pun dia di Oh, tuh yang lu bilang tadi itu. Dia diapit. Gue di Sama Amerika, petugas. di Amerika juga teman banyak, tapi gue kayak lu lihat aja gue datang sendiri kan? Gangster. Bukan. Bukannya gue nggak bisa ajak temen, di Amerika juga sama. Gue lebih kalau gue nggak ada business relation atau apa, gue nyantai gue sendiri. Oke. Tapi ya sendiri tetap gue beceng gue harus bawa, pisau harus bawa, jadi equipment lah istilahnya harus bawa tetap. Itu harus lengkap ya. Tuh, Ya, kecuali kalau gue lagi menonton bioskop, aduh mah ngapain gue bawa pistol kan? Maksudnya kan lewat ini juga di mobil paling lah. Nah, aku ada pertanyaan ini sih, apa? Di US tuh ada ormas nggak sih? Ormas. Nggak ada brother. Enggak ada enggak yang kayak pas mau lebaran gitu ngasih amplop gitu. Kang tambel ban enggak ada. Nggak ada, brother. Nggak ada Kang tambel ban. Tapi ngamen ondel-ondel ada nggak di sana? Lebih nggak ada lagi brother. Tapi emang gue kok ngeliat di film aja sepi, apalagi aslinya ya sepi banget. Oh, ya, sepi daerah bro. sana ya. Sepi kecuali emang lu ke downtown. Kalau ke downtown Downtown itu beda. lah, ya. Orang kerja kan ya. Gua ke Hollywood, gua kayak di Hollywood. Gua pernah tinggal di LA kan. Wah kalau di Hollywoodnya tuh, waduh, nggak New pernah. York gitu apalagi ya. Wah, baru hidup. Cuma kalau udah ke daerah perumahan, udah jangan harap. Sepi itu sih. Sepi banget. Ya, Bekasi, Sepi banget. Depok. Rame gila. Ya, itu sih ramai. Kerasa tuh sepinya. Ya seperti saat ini lah gua merasakan sepi tidak dapat. Cinta. Bukannya banyak BO-an Basura. Nah, terus lu kan pas Aku pindah udah ke Kalci tadi. Kalibata. Wah, jangan, Bro. Rusak gua di situ. Rusak. pas ketika lu dapat udah keluar deportasi Indonesia dong, balik. Indonesia. Gak punya temen. Temen masih ada ya. Beberapa lah ya paling. Karena lu Dari yang bukan temen maksudnya sepantaran gua. Yang udah jauh-jauh umurnya jauh di atas. Jadi kan gue pernah balik juga tahun 2003. Gue pernah balik liburan tahun 96 pernah balik liburan. Sempet ya yang beberapa aja sih masih bisa gue kontak ya. Tapi gimana pun juga gini loh. Temen tahu pas balik lu penjara, deportasi. Males juga di Dengan segudang prestasi gitu. Iya, belum maksudnya. Kalau yang baik-baik pasti kan ya Oke, ditemenin. jaga ya, telepon gak pernah diangkat. Tapi pas lu nelfon, Jimmy ngapain? Michael Howard lagi. Aduh. Oke, tarik mundur deh sebelum ke Indonesia. Lu perjalanan lu sampai lu dari apa? Dibully terus sampai akhirnya gangster masuk penjara. Kan pasti ada percintaan. Percintaan? Nah. Wah, asik. Gue suka nih. Percintaannya gimana nih? Halo, dokem. Ketemu Mas Boy enggak di sana ya kayak. Mas Boy sih, Mas Boy. Mas gue di Petet. Emon. Oke, Alexander. Alexander. Oke, Alexander. Lu kebanyakan nonton film lu catatan si Boy. Catatan si Boy. Sekarang lu nonton nih Diary Gangster. Percintaan lu Catatan di US harian. lah. Kan lu boleh dibilang remaja sampai dewasa dulu di sana. Ya. Jadi semua mungkin di situ ya yang paling dikenal Mexican ya. Mexican. Rasanya. Nah, jadi Mexican, white. Ya udah sih, gua udah. Maksudnya Cobain semua. gua tuh nggak tahu kenapa, gua tuh seperti ada isu sama relationship ya. Oh, trust issue. Gue sih seperti ada bukan trust issue bro. Sepertinya gue tuh nggak mau in a relationship karena kan kalau lu in a relationship berarti lu Komitmen ya. ada satu komitmen dan Iya. dan ketika lu mau belok mau selingkuh itu lu perasaan kan itu kan salah bro. Iya. Iya benar. Jadi gue
emang lebih suka bebas sih. Kayak Wanda ini. Iya, pas lo. Free Willy ya. Paus dong Free Willy. Paus. Sampai saat ini pun begitu. Kalau saat ini sih sebenarnya gue udah pingin berkeluarga. Cuman kan kita berbicara dampak dari masa lalu, dari ya hidup gue sebelumnya kan. Ya saat ini kan gue ngerasain dampaknya. Okay. Gue baru bertobat umur 37. Sekarang 47. Sekarang 40. Oh, 40. 47. Kalau ada kalau masih. Oke. Harusnya jangan tobat. Iya. Ya jangan. Insaf. Harusnya jangan tobat coy. Apa? Harusnya jangan tobat ya. Iya. Jadi Terus aja. Jadi gue sebenarnya tuh pingin banget nikah. Oke. Berkeluarga lah. Tapi emang dari dulu kan mindset gue kan buat apa gitu loh gue menikah sama satu wanita kalau gue bisa memiliki semua yang ada di dunia. The real gangster nih baru nih. Bandel sampai mentok bro. Jangan berhenti nakal. Masuk kan di situ aja. Nih bang. Bisa lebih ini. Jadi dampak dari ya mindset gue itu ya gue ngerasainnya sekarang. Jadi Bahkan 3 tahun di Indonesia gue pertama nih, 3 tahun pertama ya gue masih sama suka. Ya, masih Ya, bukan jajan ya, Iya. main sama ini sama ini perempuan. Ya iya masa gue main laki bro. Kayak gitu sama PY. Bro, titik balik lu tuh apa sih yang kira-kira gua harus rubah nih? ya satu titik balik lo di mana gitu. Jadi gue dari Amrik gue masih bawa duit, gue masih ada duit ya. Lumayan lah ya, Gue banyak. sempet ya gue beli apartemen, beli mobil, Banyak itu artinya. enggak juga operasional. Banyak gitu. Banyak. 3 tahun pertama gue ngamburin duit terlalu gila. Oke. Ya bergaul sama selebriti, buka room lah segala macem. Boleh sebutin nggak namanya? Nggak boleh. Nggak boleh. Terutama kan target gue perempuan ya kan. Jangan. Berarti selebriti perempuan. Iya. Iya bro. Jangan dijelasin itu. Jadi sempet habis duit gue karena gue coba ya sama temen gue ikut ini akhirnya bahkan gue anggap temen deket juga sempet dimakan juga, bohongin ya kan. PMP. Keren makan keren. Jadi lama-lama duit gue habis nih, nggak ada pemasukan. Banyak hal yang gue coba gagal, gue jual apartemen, gue pindah ke kosan. Oke. Oh sempet kos juga ya? Ngkos, wah, walaupun orang sempat bingung. Kampung Ambon. Nah, tapi nggak jauh dari Kampung Ambon. Jadi tahu Kampung Ambon. Ya tahu lah bro. Ya tahu lah. Ya tahu lah. Iya bukan maksud gue berarti ya lo berkecimpung dong kota kamu Ambon. Gue nggak pernah masuk ke dalam. Ya, tunggu di luar. Tunggu di luar. Kamet. Aduh, ya gitulah bro. Terus di kosan. Sana, situ gue baru merenung. Pakai lilin. Enggak pakai. Sampai matiin. Lu terlalu dramatis, bro, pakai lilin. Itu posisi udah habis harta ya. Duit udah mau habis, bro. Udah mau habis. Udah mau habisnya dia. Apartemen udah gue jual. Apartemen udah gue jual. Gue kan ada kena penyakit juga. Bayar rumah sakit 2 kali ya. Kartu kredit numpuk. Jadi gue di dalam kamar kosan itu yang luasnya hampir seperti sel penjara. Kali lipat lah ya. Gue iya, lu hafal juga lu. Jadi gue di situ berpikir keras, gue mengintrospeksi diri. Gila, gue dari Amerika, ya sekarang dari ada duit nggak ada duit, ya toh. Terus gue sekarang ada di kosan nih, ya udah hilang apartemen. Bokap nyokap gue di Amerika, bukan orang kaya. Gue nggak ada harta warisan, ya kan. Jadi gue kalau sekarang duit gue yang gue pegang saat ini ada di banknya nggak terlalu banyak juga, habis. Gue gimana nih? Jual mobil, habis jual mobil kalau nggak ada perubahan Sama aja. sama aja gue. Sama aja. Ya habis jual mobil jual apa? Jual diri kalau laku. Laku sih. Ke bandar. Jadi situ dah, gue berdoa, gue menangis. Jadi gangster tuh bisa nangis juga bro. Gangster juga Cuman manusia. di dalam tidak di luar kan. Gue
doa sama Tuhan. Gue bilang gue bener-bener mau tobat, gue mau berhenti main perempuan, gue mau lepas semua lah hal-hal buruk lah. ya Hal-hal di situ negatif. loh. Dan di situ akhirnya ya doa gue didengar kali ya. Dan emang gue bener-bener niat nih, gue tinggalin semua teman-teman gue. Circle lo semua lo tinggalin. Gue tinggalin, cewek lagi mabuk minta telepon mau nginep tempat gue nggak kasih, ya kan. Jadi lu mau ngapain juga nginep tempat 3x4? AC-nya mati lagi. Yang penting kan dingin. Tokennya habis. Jadi pakai lilin tadi berarti bener kan? Kalau udah begitu lemparnya ke kita. Iya. Iya. Ini gede lagi nih ruangannya. Jadi ya di situ lah bro. Gua benar-benar. Titik baliknya ya. Titik balik ya. Terus lu melakukan apa? Misalnya langsung ke kopi atau Kak, awal mulanya tuh Cuma kan pasti orang dari yang enak-enak dibilang yang nggak keenak-enak, maksudnya Adaptasi. adaptasi gila-gilaan itu pasti. malu sih gua malu. Maksudnya lo ngadep gimana ya? Buat caranya lo Menjalani. ngadepin itu gimana? Yang mana nih? Iya dari lo yang tadinya kayak hidupan mewah apa segala Glamor macam, gitu ya. glamor. Malu. Satu malu. Kedua sempet goyang juga Depresi. rasa kepercayaan diri gua, mental gua. Iya. Karena kan 3 tahun Indonesia, ya maksudnya semua yang lo lakuin kalau nggak ada yang berhasil gimana sih bro? Iya. Itu kan lama-lama lu punya rasa kepercaya dirian lu kan. kayak wah. Iya, kikis Drop ya, ya, mungkin drop. kikis ya kata halusnya ya. Terus Nggak pede lah ya. ya kredibilitas lo sama orang-orang juga orang lihatnya gimana sih, ya kan? Iya. Gitu bro. Tapi ya sekali lagi ketika gue benar-benar mutusin untuk bertobat, Harus dihadapin ya ya. ketika ya gue benar-benar gimana ya, itu jalan terbuka. Ya berarti Ada memang aja ya. itu ya. Jalan terbuka. Gue dipanggil ke Hitam Putih itu awal 2018 gue ingat. Oh bener gue nonton Oke. itu. Ya, jadi dari situ baru tuh banyak deh panggilan-panggilan lainnya, banyak undangan-undangan. Ya dari situ sih brother. Termasuk Nah, dengan ini kita ya. memang, Iya. emang jalan lu memang udah wah. Ya inilah jalan gue nih. Bener. Harus gue jalanin gitu. Iya, sebenarnya sih gue nggak ada berencana. Thank you. Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur namanya nih. Gue tunggu ya Hitam Putih manggil gue. Gak ada programnya. Enggak ada. Hitam Putih udah ada. Enggak ada. Ya Udah nggak ada bro. Oh udah nggak ada. Jadi ada hitam-hitam. Nggak apa-apa, gue panggil. Jadi gue inget banget tuh momen gue di kamar apartemen itu ya. Ketika tidak ada Kamar kosan. Iya benar. Bukan. Ketika jadi gue inget banget tuh momen di kamar kosan itu. Tapi emang gila sih, nggak ada keluarga apa segala macem. Ketika tidak ada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Ketika kita berdoa mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan bro. Gue inget banget brother. Shoulder to cry nggak ada juga. Gak ada Tommy suatu- Page. itu gak ada. Ya gue gak rencanain sih untuk jadi pembicara kan sekolah-sekolah. Gue sama sekali gak merencanain itu. Tiba-tiba ada lah ya. Bukan jalan ya. Iya. Dibukakan jalannya. Iya. Dibuahkan jalan. Bukakan ya, bukan bukake. Nah disitulah gue bisa menemukan arti dari hidup gue. Mus Mujiono dong arti kehidupan. Gue bisa menemukan cinta, tapi bukan dalam seorang ya. Masih nggak tahu kenapa bro, pergumulan gue cinta seorang nih. Oke. Jadi gue menemukan arti cinta, tapi bukan dalam kata gue mencintai seorang wanita, tapi mencintai Kehidupan. kehidupan. Saya dimana gue bisa berbagi. Iya. Gitu, oke. gue bisa buat orang berubah. Seperti gue tuh, ya mungkin itu ya arti kata cinta buat gue saat ini ya itu. Berguna untuk orang lain lah. Menjadikan hidup lu berarti buat orang lain. Ya, benar. Oke. Nice. Suksesnya orang bandel kan itu. Gitu ya. Apaan? Iya. Coba. Suksesnya orang bandel Apaan? Dia apaan? Ketika lo bisa berguna buat orang lain gitu. Dengan sejarah-sejarah lo. Apa? Ya enggak, maksudnya dengan Masa lalu. masa lalunya dia. Lu ceritain ke orang lain, orang itu berubah. Nah, itu sukses. Iya. Kayak petinju ngajarin orang nih muridnya. Lu bisa juara dunia. Nah, itu suksesnya pelatih tinju. Petinju bandelnya di mana? Ibarat kata, ibarat kata. Bisa juga pelatih bola. Pelatih bola. Iya, bikin orang jago main bola. Benar. Analogi ya, bukan analogi. Analogi. Analogi, waduh. Itu namanya mebel. Meki belakang. Mebel.
Berarti lu sekarang juga sering kayak jadi pembicara gitu-gitu ya bro ya? Itu memotivasi motivator ya? Sebenarnya gue nggak terlalu suka sih dijulukin motivator. Okay. Tapi kalau botak ya, kayak Mario Teguh. ntar gue botak lagi. Tapi Sharing aja ya? karena emang udah TV yang branding gue seperti itu, media-media, bandar narkoba, sekarang jadi motivator, ya gue bisa apa? Nah orang kan ngikutin aja dari situ. Lu suka disebutnya sebagai Kalkulator. Distributor. Asal jangan koruptor aja. Inspirator sih lebih tepat. Itu one karburator ya. Karburator. Daripada dibilang timbangan. Itu lu orang tiba-tiba dibilang timbangan tuh gara-gara apa? Esensinya. Jadi gue timbangan kan ini. Ya kenapa enggak apa lu Timbangan timbangan elektrik. Iya lu kok mau Timbangan dijulukin digital timbangan kali. apa? Gue sih suka dibilang timbangan. Jadi gue harus standar, gitu, nggak oleng. balance. Harus Balance. seimbang. Iya. Seimbang. Seimbang nanti Oh, nggak seimbang ya? Bukan. Iya sih, gue bego. Ini lokal wine bro. Jadi ini ngaco gue. Ngajak coli. Selama lu jadi inspirator ini, Om Mike, itu ada apa pertanyaan yang lo dapat yang paling aneh, lucu? Di mana lo udah kemana-mana kan nih? Lo jadi inspirator. Dapat respon apa lah? Dapat respon lah. Yang paling kurang ajar ya. Bromik umur 40 39 berarti waktu itu kalau nggak salah. Belum menikah. Anda gay ya? Sakit hati bro. Akhirnya lu jawab apa? Ini pengen gue timpuk tuh bapak-bapak. Tapi sebenarnya enggak apa-apa. Maksudnya Lu tau gak gue pengen timpuknya kenapa bro? kenapa? Kagak nyimak anjing. Gue udah bilang ya nggak, gue bertobat umur 37. Dulu mindset gue buat apa menikah sama satu wanita kalau bisa memiliki semua. Oh, Itu dia kan nggak berarti si nyimak. anjing gak nyimak. Ngerti gak sih? Iya, dia nggak nyimak. Udah sok-sokan nanya. Dia kan nyimak tapi dia nyimeng. Mungkin karena dia nyimak kali makanya salah nyimak. Aja sih. Udah sok-sokan nanya, salah lagi tanyanya. Gitu. Aduh. Tapi seneng bro ya bisa bikin orang-orang tuh berbagi cerita. Bisa, Terus seneng gua. orang-orang jadi oh iya. Maksudnya seorang Mike Ward aja yang masa lalunya bukan di sini lagi, di sana bangornya di US sekarang udah bisa. Jadi sosok yang inspiring ya. Iya. Ya. Sangat menikmati sama apa aktivitas yang lu sekarang jalanin. Kan gue bilang nih 3 tahun pertama gue masih pakai narkoba di sini, nyabu segala macem. Tapi ketika benar-benar gue terjun ke medan itu sebagai pembicara, gue bahkan sama sekali nggak mikirin tentang narkoba. Oke. Ya kita biasa kan ada ya sisa-sisa ya kadang-kadang ke bawah. Kita nonton TV aja nih berita penangkapan, lihat ini aja langsung gue ketarik lagi ke belakang kan. Mules. Nah, tapi semenjak benar-benar gue menjadi pembicara bro, gue menemukan sesuatu yang berbeda gini loh. Untuk lu bisa berhenti narkoba, lu harus bisa menemukan sesuatu yang lebih enak dari narkoba. Itu adalah Distraksi ya. Itu adalah Analoginya begini, ketika lu nyabu, lu kan ada rush, iya. ada adrenalin naik. yes, betul. Nah, ketika gue jadi pembicara nih, ya itu gue merasakan jantung gue tuh baru-baru awal-awal kan pasti lu kan gugup kan. Terus ketika lu udah mulai berbicara, itu kayak ada dapet rush. Tremor juga. Apalagi Ngobrolnya juga tremor. dan akhirnya gue jadi kecanduan. Dari 100 orang. Jadi Kayak gua narkoba lo adalah itu. Jadi berbicara bikin lu giting. Sayangnya nggak giting sih bro. Gue berharap bisa giting sambil berbicara. Kalau ngomong bisa giting gue juga temen. Gua ngomong aja tiap hari. Lagi ngomong, ngapain ngomong? Ya, semua datang ke BNN. Pak, saya mau jadi pembicara pak. Lo sempet jadi pembicara BNN juga? Gue sempat tahu BNN juga diajak. Jadi gue tuh berbicara di 100 orang, 500 orang, 3.000 orang. Aduh bro, gue Luar biasa. nah, jadi itu rushnya itu buat gue nagih. Gila ya. Dengan sensasi yang menyenangkan dibanding Iya. si narkoba itu. Dapat sensasinya, dapat gitingnya, orang berubah. Itu gila. Jadi lu Triple kill. Ibaratnya lu kalau nggak keluar duit dapat duit. Dia
hasil yang dikeluarkan positif ya kan. Ya, bro. Ibaratnya lo kalau Freddie Mercury semakin banyak orang yang nonton dia nyanyi, dia nggak akan bisa fals. Emang itu Freddie Iya. Mercury? Ah, Iwan tetap fals. Nama aneh-aneh. Iwan Fals. Jadi itu dia makin ketagihan dia makin nggak bisa fals nyanyinya. Oh Iya. gitu, Freddie. Freddie di situ. Prince ya? Freddie Mercury kan Prince. Queen. Queen Prince. Queen bener Queen iya Queen. Prince merek gitar. Prince ada udah meninggal. Prince lagi. Ada. Queen bener Queen. Itu semua pengalaman lu yang terjadi pernah dilalui dalam hidup lu itu ada semua di dalam buku ini ya. Ya ada dari kecil, bro. Dari kecil ya. Dari kecil. Cara dapat Itu bisa dibeli di mana itu? Cuman di gua. Di lu aja. Karena di Gramedia udah habis. Oke. Oh. Jadi bisa kontak kalau ada yang mau beli bisa kontak. Kontak gua. Kopi pun juga. Kopi ada di online, Howard Oke. Coffee, Coffee. Shopee, Instagram ada, Instagram. Instagram howard.coffee. Howard. Coffee-nya pakai double E ya. Nah, Oh iya. Kalau E-nya satu coffee. coffee. Lu Gitu jangan sih. ngomong bahasa Inggris sama dia. Ya kan gue makanya gue ngajarin. Enggak apa-apa. kitanya. Belajar. Doi belajar. Iya, kalau nggak gitu nggak tahu. Lu ngomong bahasa Inggris emang harus dilatih tiap Dilatih, hari. Lu nggak tahu nanti pronunciation. salah lu di mana Harus. lu nggak tahu. Iya. Sama kayak lu pakai narkoba lu pakai Bukunya kan. ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Aman coy. Yang bahasa kuda ada nggak? Berarti gua aman. Aman. Ya kan? Karena kan gue Inggris gue taunya yes no I want to 3 4. Gue cuma taunya yes no 1 2 3 4. Ya enggak? Masa pinteran Siro coy. Hah? Siro udah peten. Iya Siro anak gue udah sampai Lirik lagu lu dulu Papa Hollywood. Itu doang. Ada yang minta lagi bang liriknya apaan? Padahal cuma gitu doang. Enggak. Lagu Fafa. Tapi yang versi Inggrisnya ada? Versi Inggris belum ada. Belum, memang. Kan gua serahin ke penulis aja. Penerbit. Penerbit. Heeh. Ini udah terbitan yang keberapa kalau boleh tahu? Ini cetakan yang kedua doang sih. Wih, gokil. Boleh cetakan yang kedua. Kan yang pertama sampulnya hitam, itu udah habis. Yang kedua ini Oh jadi ada dua versi cover. sama, iya, cover Tapi isinya sama. isinya sama. Jadi return tuh artinya kembali ke jalan yang benar. Oh. Kembali ke rumah, ya pokoknya kembali gitu. Asal jangan kembali. Asal jangan kembali. Asal jangan ditarik putar balik. Sama juga bohong dong. rumah bedil. Kembali ke PD. Ya, gimana? Aduh. Bisa on di 2 on. Permisi. Oh di sini juga ada quotes dari beberapa. Iya. Ada Kofifa juga ya? Tadi ada Jupe Ada juga. kakak. Tapi karena di buku gue yang pertama ada Jupe. Oh, almarhumah. Nah, tapi karena udah almarhum ya cabut aja lah. Ini ada Ada Kakak Sling juga. Iya, ada Kakak Sling. Ya, ada gue sempet Komjen ngobrol-ngobrol sama Budi kakak, ketemu juga. Ada Kofifa Indar Parawansa ya Menteri Sosial RI. Keren kan? Wah, gokil. Iya. Gokil. Kapan gue bisa punya buku kayak gini ya? Bikin aja coy. Bikin. Sugiman. Ini kan buat di sini. Thank you. Nggak maksud dia kapan dia bisa nulis buku kayak gini, mengeluarkan buku Ini nulis sendiri atau gimana? Jadi gue Nggak pakai kayak draftnya gini, nggak aja. pakai mesin. Oh, draftnya Draft. dia ada yang ngetikin. Temen gue. Oh. Ya, ngetikin di- Bukan maksud gue ada yang Editor. editornya ya. Iya, pasti sih ada. Sebenarnya sih bisa sendiri. Tapi kan kalau temen gue kan emang penulis walaupun gak jago ya, masih baru juga. Cuman at least lebih, maksudnya ngebantu lah. Bikin buku coy. Bikin buku. Buku gambar. Gratis kok nggak bayar kok. Iya benar. Ini malah dapet duit loh. Iya. Kalau naskah lu diterima. Coba aja lu tulis buku lu tawarin publisher. Siapa tahu ya kan? Iya. Siapa tahu laku. Wancoy. Mancoy, manusia bangsat. Dia cerita hidupnya sih lebih ke jahil sih. Jahil ya. Sepanjang karirnya. Bagus. Ini akan Jadi gue tuh Iya. gue mengambil kesimpulan begini bro. Karena gue sekolah S1 juga nggak selesai kan. Oke. Waktu di sana. Lu S1 Sana. ngambil ininya apa? Hah? Majornya? Bisnis. Oh bisnis. Tapi kan lo udah terapin dari SMP. Lo berbisnis. Jadi bandar kan juga bisnis bro. Iya benar. Itu dia. Entrepreneur. Antar makanan, antar minuman. antar anak sekolah. Kalau di sini macan ternak. Oh, macan ternak apa? tuh? Mama cantik antar anak. Macan ternak. Mama muda doyan batang. Apa? Ada. Mahmud Dotang. Jadi gimana Om Mike? Ya jadi gue ya melalui karir lah. Oke. Gue menunjukkan bahwa gue ini ya udah
berubah dan ya sekarang melalui apa lagi bro? Sekolah terbatas, edukasi. Ya kita harus main melalui karya kalau orang-orang seperti gue ini. Makanya selalu gue kalau gue berbagi ke lapas kemanapun ya, kasih motivasi, lu harus bermain di karya. Lu mau ngejar edukasi, apalagi lu udah ada track record mantan, udah susah kadang-kadang. Iya, susah sih. Apalagi di sini. Cari kerja juga susah lah gampang. Apalagi di sini susah banget kalau di sini. Kerja bisa mungkin masih ada yang terima, tapi lu kan gak mau cuma kerja doang, lu kan mau naik bro hidup. Ya karya, harapan lu cuma karya doang. Betul gue setuju. Tapi dengan cara yang benar. Cara yang benar. How to escalate ya. Buat musik ya kan, make songs, Nah kalau kopi, make maksudnya- baby. Itu karya juga bro. Karya hidup. Mahakarya itu. Kalau kopi, lu belajar Jadi gini, Ngebrew. enggak. kopi roastery. Jadi kopi segala emang macam. kebetulan gue ada jumpa sama satu pemilik kebun ya di Malang. Oke. Pas gue diundang ke situ, akhirnya dia mau kerja sama gua ya udah Jalan lah. jalan. Oke. Oh ini jadi diproduksi di Malang nih. Ya satu karya lagi. Ford Coffee. Ford 4 in 1 ya. Bukan 3 in 1 kopinya tuh. 4 in 1 itu ada cinnamon kayu manis. Kopi, susu, gula, kayu manis. Tadinya ada arabica, robusta, cuman gue lagi gak megang, habis. Oh jadi banyak variannya sebenarnya. Ada 4 sih, baru Ada 4. empat. Ya. Dan yang sekarang lagi gue garap, gue baru lagi mau mulai nih bersama dengan para dokter. Jadi kita mau buat satu Vaksin. tempat rehab, bukan dokter Tirta. Oh bukan. Ini vaksin. Tapi ini lucu juga sih bro. Siapa tuh? Dari kemarin gue kayak merangin Idi nih. Oh iya, kemarin jering. Kasus jering. Jadi akhirnya gue kerja sama dokter-dokter juga. Tapi kayak bukan kerja sama dokter dalam perihal gimana ya? Ya kan gue kan bergerak di narkoba. Jadi untuk kita bisa menolong ya mereka yang Yang sedang yang butuh pertolongan Iya, itu kan. Kadang keluarga kan juga butuh pengakuan. Jadi gimana ya? Kalau gue sendiri kan gue bukan seorang dokter. Ya toh, dia ada dokter kejiwaan. Gue nggak ngerti. Jadi ya udahlah kita make a team. Kita ada tim. Ada dokter kejiwaan, psikolognya, ada gitu sama obat-obatan. Jadi dari situ kita udah mau mulai sini. Kita mau publish. Announce ya berarti ya. Gue lagi mikir announce bahasa Indonesianya apa ya? Oh, Umumkan. Umumkan. Kita umumkan ya kita ya siapa aja yang butuh pertolongan di luar situ. Lu peran lo di sana itu sebagai apa? Di mana? Di situ. Konsultan. Konselor. Jadi gue di training di bawah dokter Kustan. Nanti itu dokter dia mantan deputi BNN rehabilitasi. Oh, oke. Jadi nanti kalau ada pasien yang mau ini ngobrol sama lo. Kamu gua- Karena lu punya pengalaman. Pengalaman gue ya konselor sisi pengalaman. Lu pakai apa aja? Udah lewat gua aja. Tinggal ngomong gitu ya. Sebenarnya ini bisa jadi apa dia coy? Apa tuh? Lo konsultasi. Gue. Kan gue di insap juga gila. Oh, di insap. Iya. Gue tinggal ini aja nih jamu. Tapi kan adiksi tidak selalu karena narkoba. Bener. Kecanduan daging. Jadi itu bisa juga dikonsultasikan. Gue lagi nyari tuh konsultannya siapa. Kayak Mike Tyson sih. Canduan daging. Kayaknya nggak mau disembuhin kalau kecanduan itu coy. Hah? Kalau kecanduan daging kayak nggak mau disembuhin. Mau lu disembuhin? Kagak lah, gila. Gue jadi belok dong kalau sembuh. Kalau gue sembuh dari daging sih belok gue anjing. Maksudnya apa sih? Gak usah tahu, jangan. Apa? Kalau dia mau disembuhin, gue bingung. Iya makanya gue mau sembuh. Bawa ke gereja setan. Tapi sebenarnya Setan tobat. sebenarnya lu dari dulu tuh apa ya? Kayak remaja pada umumnya lu sebenarnya punya hobi atau passion di bidang apa sih, Bro? Passion gue, Kan banyak tuh orang ya kayak lagi muda cita-cita gue Musik. Oh, lu musik. Sebenarnya ya makanya dia ngerilis album kan akhirnya. Semi rohani. berapa lagu doang. Tapi awalnya sebelum yang semi rohani itu musik lo kan? Nah kalau emang musik ini kan kayak talent ya, Ya. yang dimana juga gue merasa, gue tuh umur 5 tahun apa umur berapa gue lupa, 5 apa berapa gitu, gue dilesin musik, gue nggak pernah mau datang gitu loh. Iya cabut-cabutan terus ya. Jadi gue mulai megang musik ketika gue nyabu.
Tuh. Anjir. Artinya lu megang megang musik, lu main instrumen atau lu Main piano, bernyanyi? main instrumen piano. Oh, piano. Oh, piano. Biasa kita kalau lagi nyabu kan itu wah bisa sampai 3 hari itu lu main piano. Jadi Maxim tuh. Kalau berutut sih nggak balik lagi tuh dipikir. Tangan pegel pakai gigi. Gua sampai ke belakang main, bro. Beneran, bro. Gokil Gila. Plastik teleponnya sih udah berapa kali kayaknya. Nyokap gue bingung, pagi bangun tidurku gue masih di piano, dia pulang kerja masih di piano, dia tidur lagi gue masih main piano. Lu main apa begini dulu tangan lu. Kau perlu yang panjang pianonya. 8 meter gitu. Udah gitu biasa kalau lagi gitu sengak kan gitu. Lu nyanyi-nyanyi. Langsung kita ya. Besokannya biar udah sober lu nyanyi di mana nadanya. Udah kalau di dulu ya perwacaranya mah liwat. Artinya itu lagu-lagu yang lu rilis itu bentuknya instrumental atau memang ada Kalau vokal lagu nyanyinya? gue yang pertama nih ada vokalnya, Ada tapi vokalnya. bukan gue nyanyi. Oh, bukan lu yang nyanyi. Lu karena hanya menciptakan musiknya. Hanya menciptakan lagu. Tapi lagu yang ketiga gue nyanyi. Oh. Walaupun dia setengah mati tuh. Tampil sini tampil sana. Tapi ya gue pingin aja gitu loh. Gue pingin aja lagu gue nyanyiin sendiri. Oke. Iya, benar. Cuman emang rada sedikit membingungkan itu lagu orang. Jadi mungkin kurang begitu ngangkat. Tapi lagu pertama, lagu kedua lumayan. Lagu ketiga rada membingungkan. Kok ini beatnya kayak eklat, tapi kok ini kayak kedengarannya kayak lagu sekuler gitu. Kayak lagu rohani. Iya, Jadi ya nggak apa-apa lah, pelajaran kan. Iya benar. Nah, Proses. Nah, mungkin terakhir nih ya dari Om Michael, kasih pesan lah buat Pascal yang kita nyebut Pascal ya. Pascal. tuh buat nakal. Oh. penonton kita. Penonton kita yang masih Berkecimpung di Terjebak gitu ya di dalam gitu ya. di dunia kelab. Atau sedang berjuang mau bebas dari dari semua kenakalan, bahkan bukan kenakalan ya Bon ya belenggu narkoba lah. Gitu ya. narkoba lah, terus Narkoba ya. Maksudnya kejahatan, tawuran segala Iya. macam. Belum keburukan lah. Iya. Yang merugikan gitu. kasih Iya, tips ya. dan kasih Apa ya? Narkoba. Ya jangan coba-coba lah. Ya, narkoba jangan dicoba. Dijual aja. Hah? Dijual aja. Bandar juga dong, jangan. Jauhi narkoba. Jauhin aku. Ya, deketin bandarnya. jangan narkoba, terutama narkoba itu jangan pernah sentuh narkoba. Alkohol masih oke kalau kepepet ya. Namanya hidup ya, kita nggak usah Iya, benar, terlalu ya. sampai gimana banget. Ya, asal bertanggung jawab. Nah, benar sekali, itu yang paling penting. Nah. Tapi pesan dari gua untuk Pascal ya. Pascal. Untuk Pascal, hidup ini keras, jalan pintas menjadi godaan, integritas diuji lewat cobaan. Akan selalu ada tantangan di setiap perjuangan. Jangan takut diremehkan tapi buktikan. Tajam. Kalau gue ngomong begitu tuh Cika Jessica mah, wah gila, Jadi- adem. Nyutan jika nyutan dengkulnya tuh. Wah gila, gagah banget tuh omongan tadi tuh. Tak catetin nih. Boleh. Tadi WhatsApp aja WhatsApp. Jadi apapun yang lo lakukan dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Ya, kesempatan akan terbuka, nasib akan berubah. Jangan batasi diri hanya dengan bermimpi, mulai bergerak dan mewujudkan visi. Anjing. Oke? Jadi apa yang lu doakan, ya Tuhan sedang kerjakan. Ya, percayalah yang terbaik akan datang di waktu yang tepat, bukan yang cepat. Oke? Kayaknya udah. Coba dari mana? Mantap. Kalau gue, Tadi dulu, Bang. Gue rekod dulu, Bang. kalau gue sih ya udah narkoba jauhin aja. Gue nggak bisa nih kata-kata begini nih. Coba buktikan. Demi Cika Jessica. Kok Cika Jessica? Tadi kan lu bilang kan Cika Jessica. Agak gue udah nggak demen sama dia. atau buat Pascal lebih baik lah. Buat Pascal pokoknya lebih baik aja. Yang ngirimin Narkoba kopi, Pascal nggak- yang ngirimin kopi. Ya jangan dong kalau itu. Oh iya, kita terima kasih dulu buat Memot Pascal ID 001. ID 001. Hari ini kita dikasih Kaos. t-shirt. Thank you Memot. Nih. Apa nama ininya dia? Memot. Voice or back, our back. Oh ya. Voice our back. Nah, jadi kalau pesan gue buat Pascal, udah sering sih gue sampein ya. Pokoknya
ya narkoba nggak ada benernya dah. Pokoknya ya yang lu lakuin selama narkoba itu semuanya ya cuma hayalan doang. Halusinasi doang. Nafsu belaka. Karena begitu lu bener yang kata Bung Mike ini ngomong, begitu lo punya kesibukan di luar narkoba itu semuanya hilang. Bener. Akan tergantikan diri. Bukan itu, satu lagi karena yang lo usahain di dunia narkoba itu begitu lo ketangkep hilang semuanya. Jadi mulai lagi dari nol ya? Ya, itu dia. Contohnya G-Shock stopless hilang. G-Shock stopless. Tapi narkoba enak, men. Narkoba enak, bener, gue setuju. Yang bilang enak berarti emang belum cobain tuh. Nah, iya. Makanya jangan. Cobain dulu. Jangan masih. Ya, oke. Lu jangan suruh cobain. Lu harus suruh cobain. Jadi intinya gini sebenarnya. Beda, men. Yang bilang enak belum cobain sama cobain biar beda, bro. Sebenarnya memang enak. Makanya dicobain. Buat teman-teman pas kalian belum nyobain, cobain lagi. gue ceritain aja kalau narkoba itu enak, oke? Gitu aja. ya, jadi sebenarnya memang jangan dicobain. Memang enak. Narkoba tuh memang enak gitu, rasanya enak. Jadi jangan lu nanti akhirnya lu terjebak dalam keenakan tersebut. Akhirnya lu nggak mau lepas dari situ. Susah lepas dari situ dan risikonya itu sangat besar. Iya. Gitu. Karena kalau Konsekuensinya tinggi. Gitu. Karena yang kalau gue tahu dari narkoba, lu pertama coba, kedua lu beli, ketiga lu dagang, keempat lu dealer. Dagang sama dealer apa bedanya tuh? Ya dagang kan eceran. Dealer ya? Gede-gede. Habis itu habis dealer Ya, jadi istilahnya dagang ya, sama distributor lah ya. Distributor. Kuda. dari kuda. Ya makanya itulah jalur-jalur narkoba. Ya udah makanya lu mendingan sekolah aja, SD, SMP, SMA sama aja. Udah. Karena lu begitu SMA lu bakal remis juga. Ya kan? Mendingan lu kayak punya passion, punya hobi ya lu tekunin aja. Bener. Itu lu mau jadi musisi, mau jadi atlet atau apapun itu ya lu fokus di situ aja. Kalau hobi lu narkoba, lu passion lu di narkoba, lu mending jadi ini aja, belajar ke jadi apa? BNN. Apa tapi yang ininya positif. Bagian gitu ngeracik-ngeracik. Bagian lagi-lagi. Gitu. Oke, thank you sekali lagi buat. Thank you. Gue yang thank you banget. Thank you banget. Gue bisa jumpa dengan teman-teman yang luar biasa nih. Ini keren. Tinggal nanti gantian ya buat gue punya konten. Siap. Satu apresiasi juga buat kita ya, ngobrol kayak gini ya. Oh iya bro, mahal bro, diimpor dari Amerika bro. Biasanya kita ngobrol sama BD Kalimantan. Sekarang BD Amerika. Ibaratnya kalau bola nih dua legion asing. Legion asing ya. Oke. Pascal, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Michael Howard, jauhilah narkoba. Ini tadi episode kita kali ini tuh cukup inspiratif, serius, edukasi. Dan yang buruknya tuh jangan diikuti. Buruknya jadi pelajaran aja. Jadi pelajaran ke depan. Ya. Oke. Jangan lupa ditonton juga ya YouTube-nya ya. YouTube channelnya Michael Howard. Michael Howard aja. Cari aja tuh, udah ada tuh. Instagramnya Michael Howard juga. Michael Howard Return di Michael Howard Return. Juga biar bisa lihat-lihat aktivitasnya dia nih. Terus juga jangan lupa di follow Instagramnya Jangan Berhenti Nakal, di follow juga Instagramnya Wajib. Wajib. Terus juga di subscribe channel kita. Terus juga kalau ada yang mau beli merchandise-nya Jangan Berhenti Nakal bisa ditanya aja di kurang.id. Oke? Yang pasti Jangan berhenti nakal. Tapi tetap berakal. Oke.